Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3101. Sampai dengan Bab 3125. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3101, saya bisa mengerti bahwa Anda mengancam saya sekarang. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kalau mengancammu? Apakah kamu masih berani membunuhku? Sudah kubilang, sudah merupakan kecelakaan diplomatik yang serius bahwa kamu menghapusku hari ini. Jika kamu berani menyakitiku, kamu. Sebelum Cameron Tanner selesai berbicara, dia melihat bahwa Harvey York telah menendang 7 atau 8 Master Ninyu dari negara pulau dengan satu kaki, dan kemudian mengulurkan tangannya dan meremas tenggorokan Cameron Tanner, mematahkannya. Bodoh. Jika Anda tidak setuju, Anda akan mati. Cameron Tanner terkejut dan tidak bisa dipercaya, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Jika dia tahu bahwa Harvey York akan membunuh, dia pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan daripada melompat-lompat di sana. Judith Yorkie dan yang lainnya juga secara tidak sadar ingin berhenti satu persatu, tetapi gerakan Harvey York terlalu cepat, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Penonton lain bahkan lebih tercengang. Mereka sama sekali tidak menginginkannya. Orang ini Harvey York benar-benar akan membunuhnya. Baga, membunuh. Melihat Cameron Tanner dicubit sampai mati, 5 atau 6 Master Ninja Negara Pulau meraung marah, dan tanpa memperhatikan pedang panjang Negara Pulau, mereka bergegas menuju tempat Harvey York. Papaslap, Harvey York menembak sesuka hati, menamparkan satu persatu. Tetapi dalam sekejap, 5 atau 6 Tuan Nian Liu dari negara pulau terbang keluar. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka semua mengejang, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Tuan Pulau, tapi itu saja. Harvey York bertepuk tangan, dan ekspresinya jatuh pada orang-orang Nusantara. Siapa lagi yang sekarang siap membela Julian York? Mendengar kata-kata acuh tak acuh dan dingin Harvey York, para ahli pulau di lapangan saling memandang. Pada saat ini, tidak ada yang berani berteriak dan bergegas ke depan. Jika mereka mengira Harvey York baru saja melakukan intimidasi, tetapi pada saat Mason Takei dipenggal dan Cameron Tanner terbunuh. Penduduk pulau ini sekali lagi mengerti betapa kuatnya negara H. Bahkan Diego Yorkie, Arnold Yorkie, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah yang gelap. Harvey York menyerang dengan sederhana dan tegas, membunuh orang-orang di negara pulau itu. Dalam hal ini, bagaimana mungkin penduduk pulau yang tersisa memiliki keberanian untuk terus mengincarnya? Tepat ketika Diego Yorkie hendak berdiri dan mengatakan sesuatu, untuk menemukan tempat bagi putranya yang berharga. Harvey York sudah melangkah maju, dan ekspresinya jatuh pada Julian York dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, Julian York, yang disebut permainan yang Anda panggil, berhenti di sini. Atau, apakah Anda masih ingin membiarkan penduduk pulau mati? Saya harus mengakui bahwa Anda memiliki niat jahat dan perhitungan yang tidak ada habisnya. Bersaing dengan saya di antara penonton. Tapi kamu selalu menjadi kura-kura, selalu menghindariku. Ujung yang tajam. Penduduk pulau yang datang untuk membantumu berpikir bahwa kamu merasa benar sendiri dan meremehkan untuk melawanku. Seperti yang kamu tahu, di dalam hatimu, alasan sebenarnya adalah kamu ingin menggunakan tanganku untuk membunuh semua penduduk pulau ini. Di satu sisi, kamu ingin penduduk pulau menjadi atasanmu. Di sisi lain, kamu takut penduduk pulau ini akan mengancammu dan memaksamu di masa depan. Jadi saat kamu menggunakan atasan mereka, kamu juga menggunakan aku untuk membantumu membasmi penduduk pulau ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang menghitung seperti Anda selama bertahun-tahun. Negara pulau berpikir bahwa dengan memegang Anda Julian York kekuasaan, mereka akan mendapatkan manfaat yang cukup dan menggunakan Anda untuk membangun jembatan ke negara H. Tersembunyi. Kata-kata Harvey York sarkastik dan ekspresinya acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan langsung membuat Julian York terbakar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3102 pada titik ini, semua orang tahu bahwa Julian York dapat naik ke posisi begitu cepat, dan orang-orang di negara pulau telah berkontribusi besar. Kemudian, begitu Julian York menjabat, di masa mendatang, dia pasti akan membalas kebaikan orang-orang di negara pulau itu. Tetapi Harvey York menunjukkan pada saat ini bahwa alasan mengapa Julian York membiarkan penduduk pulau mati di tangannya sendiri adalah dengan menggunakan tangannya sendiri untuk membasmi penduduk pulau yang menahannya di posisi teratas. Segera setelah pernyataan ini keluar, penonton terkejut. Itu adalah keheningan yang mati.
Karena semua orang merasa bahwa seseorang dengan kepribadian seperti Julian York benar-benar bisa membuat ekspresi yang tidak tahu malu. Semua penduduk pulau yang tersisa memandang Julian York tanpa sadar, dan ada kemarahan di mata banyak penduduk pulau. Secara khusus, beberapa tuan dari keluarga kekaisaran semuanya memiliki mata yang dalam pada saat ini. Orang-orang ini tahu betul seberapa besar ambisi Julian York. Oleh karena itu, pada kesempatan seperti hari ini, di satu sisi, kami menggunakan tangan penduduk pulau untuk memecahkan lawan dan memimpin. Di sisi lain, itu adalah menggunakan tangan orang-orang negara H untuk menyelesaikan penduduk pulau dan mengurangi pengaruh penduduk pulau pada perjudian Hong Kong Yaman. Metode seperti itu dapat membunuh dua burung dengan satu batu, dan Julian York benar-benar melakukannya. Karena itu, pada saat ini, mata penduduk pulau yang memandang Julian York ini penuh dengan keanehan. Dan Judith Yorkie dan yang lainnya sedikit mengernyit pada saat ini, ekspresi mereka jelek, dan mereka diam-diam mengatakan bahwa Harvey York, bajingan ini, dapat dihukum. Hanya beberapa kata sederhana yang meninggalkan lebih banyak celah dalam kerja sama intim antara Julian York dan penduduk pulau. Di hari-hari mendatang, bahkan jika Julian York dan penduduk pulau masih akan bekerja sama, tetapi karena apa yang dikatakan Harvey York hari ini, kedua belah pihak harus saling waspada. Gigi tajam dan mulut tajam. Pada saat suara Harvey York jatuh, Julian York, yang telah duduk di kursi taisi, tampak kedinginan. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, dan seluruh tubuhnya langsung bergerak maju, dan kecepatannya sangat cepat. Tingkat Dewa Perang. Meskipun ada desas-desus di Hong Kong dan kota-kota perjudian, Julian York adalah Dewa Perang baru, dengan kekuatan Dewa Perang. Tapi tidak ada yang melihatnya, jadi banyak orang hanya menganggapnya sebagai rumor. Tetapi pada saat ini, ketika Julian York benar-benar menunjukkan kekuatannya, semua orang mengerti bahwa rumor sebelumnya benar. Dan hampir pada saat sosok Julian York menghilang, Harvey York tampak acuh tak acuh, lalu mengambil langkah ke kiri, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya. Kaca, sosok Julian York muncul hampir saat ini, dan dia juga meninju. Tinju dan telapak tangan dari kedua belah pihak bertemu pada saat ini, dan mereka membuat suara kecil, tetapi luar biasa jernih dan keras. Segera setelah itu, Harvey York mundur 3 langkah, sehingga menghilangkan kekuatan yang terkandung dalam pukulan Julian York barusan. Adapun Julian York, yang telah menunggu pekerjaan, dia membawa tangannya dan menatap Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihat Harvey York mundur 3 langkah, tampak seperti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, orang-orang dari garis keturunan Julian York bersorak serempak setelah kelesuan awal. Tidak peduli seberapa menakutkan dan menakjubkan kekuatan yang ditunjukkan Harvey York sebelumnya. Selama dia dikalahkan oleh Julian York hari ini, maka semua yang dia lakukan hanyalah membuat orang menikah. Dia mengeluarkan sapu tangan, menyeka jarinya dengan hati-hati, lalu Julian York menatap Harvey York dan berkata dengan ringan, "Harvey York, jangan membuat perbedaan. Seperti laut, itu bukan sesuatu yang bisa kamu provokasi hanya dengan beberapa kata." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3103, adapun aku tidak mengambil tindakan, itu hanya karena, demi nama keluarga masing-masing York, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tapi karena kamu tidak tahu bagaimana menahan diri sekarang, maka aku akan memberimu tumpangan. Kiang, Harvey York mengambil pisau harta karun nasional pulau dan karakter krisan di tanah, dan tangan kirinya menyentuh permukaan pisau dengan ringan, merasakan ujung pisau harta karun nasional pulau ini, dan kemudian berkata dengan ringan. Julian York, karena kamu dan orang-orang di negara pulau sedekat laut, dan cinta itu seperti laut. Kalau begitu aku akan menggunakan pisau negara pulau untuk mengirimmu di jalan. Kirim aku di jalan. Julian York melihat sekeliling penonton, apakah itu karena marah dan wanita tua pucat Yorkie, Riat Yorkie yang agak acuh tak acuh, Lana Hun yang bersemangat, dan orang-orang yang bersemangat di kamar kedua. Memandang Harvey York dengan mata menyipit, dan berkata ringan, "Harvey York, ada sesuatu yang mungkin kamu salah paham. Meskipun saya adalah dewa perang baru, banyak orang mengatakan bahwa saya adalah dewa perang. Itu keluar dari obat. Namun, semua orang tidak mengerti satu hal, itu adalah dewa perang, dan itu selalu dewa perang. Dewa perang seperti saya yang telah dipromosikan di medan perang bahkan yang terbaik di antara para dewa perang. Meskipun kamu sangat kuat, meskipun kamu sangat mampu. Tapi paling lama 3 menit, aku bisa mematahkan anggota tubuhmu, Harvey York. Beri aku 3 menit lagi, dan aku dapat meminta seseorang membersihkan tempat kejadian, dan kemudian saya akan langsung mengambil posisi. Sederhananya, 6 menit dari sekarang, saya akan benar-benar berada di posisi teratas dan menjadi pemilik pintu Yaman perjudian Hong Kong. Dan Anda, Harvey York, hanya layak berbaring miring seperti anjing mati. Lalu katakan halo kepada Master Sekte. Karena, jika kamu tidak berbaring dan mengatakan ini, aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan ini, Julian York berkata dengan keras, "Penghinaan yang kamu berikan kepada teman-temanku di negara kepulauan ini, hari ini, saya ingin memberi Anda kembali 10 kali 100 kali. Saya ingin Anda mengerti bahwa persahabatan antara dua negara Siadao, setetes air, bukanlah badut seperti Anda dapat mempengaruhi.
Mendengar teriakan Julian York, para penguasa yang tersisa di negara pulau itu antusias. Oke. Di antara harapan, Julian York sedikit mengangguk. Saat berikutnya, begitu dia mengulurkan tangannya, seorang kroni memegang pedang pulau yang panjang dan sempit dan mengirimnya kepadanya. Pisau panjang keluar dari sarungnya. Julian York tidak mengatakan omong kosong, hanya menyelipkan langkahnya, dan kemudian bergegas menuju tempat Harvey York berada. Cahaya pisau tajam langsung mekar. Melihat Julian York yang berinisiatif untuk mengeluarkan pisaunya, Harvey York maju selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh ion, dan karakter krisan di tangannya tersapu. Kiang, pedang saling menyentuh, dan suara teredam besar keluar. Julian York, yang penuh percaya diri, terkejut. Dia menginjak tanah dengan kakinya, dan berhenti setelah meluncur 7 atau 8 meter. Di tanah, dua alur yang dalam muncul pada saat ini, yang mengejutkan. Tampar, sosok Harvey York sedikit bergoyang di tempatnya, dan kemudian karakter krisan di tangannya bergoyang, dan kekuatan yang tersisa di bilahnya dilepaskan. Melihat adegan ini, Judith Yorkie, Clara Harsadi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, ekspresi mereka terkejut. Mereka semua sadar akan kekuatan Julian York dan memiliki kepercayaan yang tak ada habisnya padanya. Tetapi orang-orang ini tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York dapat dengan mudah memblokir pisau Julian York. Yang paling penting adalah Julian York menderita kerugian kecil karena dia mengangkat beban dengan sangat ringan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3104 Julian York juga perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini, menyipitkan mata ke Harvey York yang lebih dari 10 meter jauhnya. Bagaimana bisa? Dia percaya bahwa dia telah menyelidiki secara menyeluruh semua informasi Harvey York, dan dia merasa bahwa dia mengetahui detail dan kemampuan Harvey York. Dengan pisau itu barusan, Julian York telah menggunakan 90% dari kekuatannya. Dalam perhitungannya, dia akan memotong Harvey York menjadi 2 dengan pisau ini. Kemudian, dengan jebakan kemenangan besar, dia langsung naik ke atas gerbang Yaman perjudian Hong Kong. Namun, sekarang Harvey York, bajingan ini, sebenarnya sejajar dengan dirinya sendiri. Bahkan samar-samar, tampaknya sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Mungkinkah bajingan ini menyembunyikan kekuatannya? Apakah Anda selalu siap untuk bunuh diri? Memikirkan hal ini, mata Julian York menjadi lebih dingin, dan niat membunuhnya bahkan lebih tidak tersamarkan. Baginya, generasi muda hanya membutuhkan satu God of War, yaitu dia, Julian York. Jika Harvey York memiliki kemungkinan untuk mengunggulinya, Julian York, maka Julian York akan membunuh Harvey York secara langsung. Lagi pula, baginya, Julian York, seharusnya tidak ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini. Ya, Harvey York, kamu sangat baik. Dibandingkan dengan informasi yang saya baca sebelumnya, Anda tidak 1 poin atau 2 poin lebih kuat. Julian York mengayunkan pedang negara pulau di tangannya, menunjukkan senyum dingin. Jika diberi waktu, kamu mungkin bisa mengalahkanku. Tapi hari ini, hasilmu sudah hancur. Saat dia berbicara, Julian York perlahan memutar lehernya, membiarkan dirinya berbaring dan mengerahkan kekuatannya lebih baik. Harvey York berkata ringan, benarkah? Kamu Julian York begitu percaya diri. Jika aku memberitahumu bahwa aku bahkan tidak menggunakan kekuatan 30% sekarang, apakah kamu harus takut ke tanah sekarang? Kekuatan 30%. Julian York mencibir. Harvey York, berapa banyak energi yang kamu buang barusan untuk menelan darah yang akan kamu keluarkan? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? 3% dari kekuatanmu. Benar. Hari ini aku akan membiarkanmu mengerti betapa bodohnya dirimu dan betapa bodohnya dirimu. Biarkan kamu tahu apa artinya menjadi kuat dan apa artinya berdiri tegak. Set. Detik berikutnya, Julian York minum dengan dingin. Dengan suara, dia membawa pedang panjang negara pulau, dan sosoknya melintas, dan dia langsung masuk. Swiss, saya harus mengakui bahwa Julian York memang seorang wayang yang dibudidayakan oleh penduduk pulau. Ilmu pedangnya sangat terbuka dan tertutup. Meskipun ia menggunakan pedang tradisional Hak Country sebagai dasarnya, ilmu pedang juga menggabungkan rasa kendo negara pulau. Hal ini membuat ilmu pedangnya, di tengah keganasan, juga memiliki feminitas yang unik dan kehalusan penduduk pulau, yang sangat khas. Seperti ular berbisa yang dapat meludahkan huruf kapan saja, mau tak mau orang ingin meliriknya lagi. Harvey York awalnya berencana untuk memotong Julian York dengan pisau, tapi trik kecil dalam ilmu pedang Julian York Unship membuat Harvey York sedikit lebih tertarik. Dia menekan keinginannya untuk membunuh Julian York dalam hitungan detik, dan menemani Julian York untuk memberi makan gerakannya satu persatu, untuk menguasai rahasia ilmu pedang Julian York. Kaca, ketika kedua belah pihak melewati lebih dari 10 gerakan, pisau di tangan Harvey York tiba-tiba patah. Apa yang disebut pisau harta karun nasional pulau ini tampaknya tidak terlalu keras. Melihat Harvey York secara tidak sadar mundur, Julian York, yang mengira dia menang, mencibir. Dia dengan cepat mendekat, dan pedang panjang negara pulau di tangannya berayun seperti badai dan hujan lebat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3105, Kiang Kiang Kiang, Harvey York membuang pisau patah di tangannya, dan kemudian menjentikkan jarinya, yang masing-masing mengenai pisau Julian York. Ketika yang kesembilan muncul, mulut Julian York terkejut, dan dia akhirnya tidak bisa memegang pedang panjang negara pulau di tangannya, jadi dia hanya bisa secara tidak sadar mundur ke belakang. Bang bang bang, tetapi pada saat melangkah mundur, Julian York membalik tangan kirinya dan mengeluarkan senjata api bergagang pendek yang keamanannya telah dibuka sejak lama. Dia membidik dada dan perut Harvey York dan menarik pelatuknya secara langsung. Swiss, Harvey York melangkah mundur dan dengan paksa membuka jarak, menghindari senjata api Julian York dalam sekejap yang hampir mustahil. Julian York, seperti inikah kamu ingin berada di posisi teratas? Harvey York melirik senjata api di tangan Julian York dengan ekspresi mengejek. Apakah ini kepercayaan tak terkalahkan dari dewa perangmu? Saya sudah tahu bahwa saya bukan lawan saya, dan saya bahkan membuka asuransi terlebih dahulu. Kamu bisa. Julian York berkata ringan, Harvey York, pertempuran hidup dan mati selalu hanya masalah hidup dan mati. Bicara tentang hidup dan mati, bukan moralitas. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran dasar ini? Terutama di medan perang, selama kamu bertahan, siapa yang tahu apakah kamu manusia atau hantu? Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Selama saya bisa menang, siapa yang peduli jika saya menggunakan senjata api? Semua orang tahu bahwa kamu, Harvey York, terlalu mandiri dan memblokir mobil dengan tanganmu. Tampar sampai mati. Harvey York menghela nafas dan berkata, sepertinya masuk akal. Sayangnya, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi alasanmu yang bengkok tidak berguna. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Lelucon yang hebat. Julian York menarik napas dalam-dalam dan gagal membunuh Harvey York 2 kali. Biarkan dia lebih memperhatikan Harvey York. Detik berikutnya, Julian York mengeluarkan botol porselen dari lemari dan membukanya perlahan. Untuk sesaat, bau darah tercium melalui lubang hidung. Pil Dewa Perang. Seorang penduduk pulau tersentak tak percaya, bukankah Pil of War God ini hanya sesuatu untuk keluarga kerajaan? Bukankah Julian York dipromosikan menjadi God of War dengan ini? Dia kenapa kamu masih memilikinya? Siapa bilang aku benar-benar membutuhkan benda ini untuk maju ke God of War? Julian York tersenyum ringan, ekspresinya sangat dingin. Kebenaran yang Anda tahu hanyalah kebenaran yang ingin saya, Julian York, katakan kepada Anda. Jika bahkan maju ke God of War bergantung pada penggunaan narkoba, maka aku, Julian York, tidak perlu dipusingkan sejak lama. Tapi benda ini juga tidak sia-sia, setidaknya, itu bisa membuat kekuatanku lebih tinggi sekarang. Detik berikutnya, Julian York menelan pil itu secara langsung. Dalam sekejap, aura menakutkan menyebar dari Julian York. Pada saat ini, Julian York setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Kematian. Detik berikutnya, Julian York, yang memegang pedang panjang negara pulau, bergegas tepat di depan Harvey York, dan kemudian memegang pedang di kedua tangan dan menebas. Semua orang yang hadir terkejut, dan tanpa sadar membungkus tubuh mereka dengan erat. Karena pada saat ini, suhu di lapangan tampaknya telah turun beberapa poin, dan niat membunuh menyebar. Semua orang merasa bahwa sepertinya hanya ada pisau ini yang tersisa di seluruh dunia. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dipotong menjadi 2. Hanya Harvey York yang tampak acuh tak acuh dan tenang. Ketika cahaya pedang hampir jatuh di antara alisnya, Harvey York datang lebih dulu, mengambil satu langkah, dan menamparkan langit yang penuh salju. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3106 kecepatan Harvey York terlalu cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan semua orang di lapangan. Di mata semua orang, tamparan Julian York menjadi sangat lambat saat ini, sementara tamparan Harvey York menjadi sangat cepat. Judith Yorkie, yang semula yakin Julian York akan menang, terkejut saat ini, dan tanpa sadar ingin meneriakkan sesuatu. Arnold Yorkie, Master Judi Hong Kong Yaman, tiba-tiba menjadi pucat, dan memikirkan sebuah kemungkinan. Ekspresi wajah penduduk pulau itu membeku, seolah-olah mereka ingin berbicara, tetapi sudah terlambat. Tamparan, suara renyah keluar, dan tamparan Harvey York jatuh di wajah Julian York terlebih dahulu. Julian York hanya merasakan kegelapan di depannya, hatinya bergetar, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar, dan sosoknya terbang keluar. Ada ledakan yang keras, dan Julian York, yang baru saja sombong dan mendominasi, jatuh ke tanah, sangat malu, dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Harvey York, dengan tangan di punggungnya, memandang ke depan dengan acuh tak acuh. Sebuah tamparan. Dengan tamparan di wajahnya, Harvey York benar-benar menelan pil God of War, dan Julian York, yang telah meledakkan kekuatan God of War, juga ditampar. Pada saat ini, banyak orang terengah-engah dan memiliki ekspresi kusam. Ada juga banyak gadis yang secara tidak sadar menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali, untuk memastikan bahwa mereka tidak salah. Semua yang ada di depanku adalah nyata. Setelah waktu yang lama, Julian York akhirnya bangun dengan wajah tertutup. Dia mengertakkan gigi dan berbalik, menatap Harvey York tidak jauh di belakang.
Matanya penuh kesedihan dan keterkejutan, dan dia menatap Harvey York dan berkata dengan susah payah, mustahil, tidak mungkin. Aku Dewa Perang. Aku juga menelan pil Dewa Perang. Kekuatannya telah meroket lebih dari 30% dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mengipasiku? Aku tidak percaya. Angin yang dipelajari negara pulau untuk ditebas dengan pisau. Suara itu jatuh, Julian York memegang pisau di kedua tangan, dan melangkah maju lagi. Tampar, Harvey York mencibir, dan ketika dia menggerakkan langkahnya, dia muncul di depan Julian York lagi dalam sekejap, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Tebasan angin, Julian York habis-habisan, dan kekuatan Dewa Perang pecah pada saat ini tanpa syarat. Kekuatan hampir tak terbendung di dunia. Tapi saat berikutnya, wajah Julian York terluka lagi, dan matanya menjadi gelap lagi. Dia seperti ini, dan ditampar lagi oleh tamparan Harvey York. Sungguh Dewa Perang. Benar-benar tebasan angin. Di depan Harvey York, dia rentan. Julian York merosot ke tanah, tidak mampu memegang pisau panjang negara pulau di tangannya, dan ada bekas tamparan merah dan bengkak di kedua sisi wajahnya sebelum dia bisa berjuang untuk bangun lagi. Harvey York sudah melangkah maju dan menamparkan Ain. Julian York menjerit dan jatuh ke tanah lagi. Retakan. Dewa Perang. Tebas melawan angin. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Ayo, katakan padaku sekarang, apa itu raja dan apa itu bandit? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, dan menamparnya tanpa ampun. Tuan Muda York Julian, yang membawa ribuan pasukan dan bersumpah untuk mengambil posisi teratas hari ini, dipukuli oleh Harvey York dan mengerang, pipinya bengkak seperti kepala babi. Retakan. Sama seperti kamu masih ingin menjadi raja dan mengalahkan bandit itu. Orang-orang negara H yang bermartabat, orang baik tidak jahat, pergilah menjadi anjing orang pulau. Saya tidak tahu bagaimana mencintai negara dan keluarga saya hanya tahu bagaimana melupakan leluhur saya. Saya tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan merawat yang muda, dan berbicara dengan saya tentang sedikit air. Aku tidak bisa mengingat sejarahnya, jadi kamu berani menyebut dirimu sebagai orang country H. Sama seperti Anda, apakah Anda ingin bertaruh pada posisi Yaman di Hong Kong? Kamu bilang apakah kamu sudah melewati berat badanmu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3107 Harvey York tampak acuh tak acuh dan menamparkan setiap kata. Julian York, Dewa Perang, dipukuli sampai berdarah dari hidung dan mulutnya, dan meraung lagi dan lagi. Dia adalah Dewa Perang. Dia adalah sipil dan militer. Agar dia naik ke puncak, 10 orang suci pedang dari negara pulau telah mengajarinya dengan hati-hati. Tapi itu tidak berhasil. Pada saat ini, dia dipukuli oleh Harvey York yang sedikit serius, seperti anjing waduk, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dan itu masih tamparan. Jika Harvey York menggunakan tanah suci seni bela diri legendaris untuk menekannya dan bertarung, Julian York akan mengenalinya. Tapi satu tamparan demi tamparan, tidak hanya mengenai wajah Julian York, tetapi juga harga dirinya. Karena tamparan demi tamparan ini terlalu bersahaja, terlalu sederhana, terlalu biasa. Tapi masalahnya, generasi God of War-nya tidak bisa menghentikannya. Anda tidak bisa menghentikannya dengan sekuat tenaga. Ayo, Anda yang disebut Tuan Muda dari Hong Kong yang berjudi Yaman, datang dan beritahu saya. Dengan kekuatanmu, karaktermu, dan polamu. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berada di posisi itu? Apakah kamu layak untuk itu? Tanda tanya petik 2. Harvey York mengangkat tangannya dan menamparkan lagi. Pada saat ini, Julian York, Tuan Muda York, dan God of War yang baru dipromosikan adalah lelucon besar. Dalam tampilan penuh, Hong Kong berjudi pada hari ulang tahun wanita tua Yaman. Harvey York menamparkan Julian York, yang baru saja sombong dan mendominasi, sampai hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Tamparan demi tamparan, semua orang tercengang. Bahkan penduduk pulau pun tercengang. Ada alasan mengapa mereka optimis terhadap Julian York dan mendukung Julian York. Itu karena Julian York jelas merupakan seorang jenius di kalangan generasi muda. Tapi kenapa sekarang seperti anjing mati di depan Harvey York? Bang, dengan tamparan terakhir, Julian York dikirim kembali lagi. Kali ini, dia berjuang di tanah sejenak, memuntahkan seteguk darah, dan berusaha keras untuk waktu yang lama untuk bangun. Harvey York berjalan ke arahnya dan mengangkat tangannya. Puff, Julian York berlutut lurus. Takut, Harvey York menamparkan tamparan demi tamparan, tidak hanya mengenai wajah Julian York, tetapi juga semua kepercayaan diri dan harga dirinya. Semua yang telah dia hancurkan di depan Harvey York menamparkan satu persatu. Tuan Yorkman, saatnya untuk menutup jaring. Di mata semua orang yang tumpul, Harvey York berbalik dan melirik tidak jauh ke belakang. Riat Yorkie. Pada saat ini, Riat Yorkie membuat gerakan galak. Pemilik dan penjaga pintu bergegas keluar dengan cepat, dan langsung menjatuhkan semua elit dari ruangan besar dan ruangan kedua yang tercengang oleh pemandangan di depan mereka, sebagai serta para elit negara pulau. Seperti yang dikatakan Julian York, hanya 6 menit sebelum dan sesudah, dan semuanya beres. Faktanya, saat Julian York ditampar oleh Harvey York dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, garis keturunan Julian York sudah runtuh.
Jadi, segala sesuatu yang mengikuti akan mudah. Ulang tahun yang berantakan baru saja kembali tenang. Namun semuanya tak lagi sama seperti dulu. Banyak orang memandang Harvey York dengan mata ketakutan. Lagi pula, hanya ada satu Harvey York yang bisa menamparkan Julian York sendirian. Di bagian atas aula, Nyonya tua Yorkie menyipitkan mata dan memandang Julian York, yang berlutut di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Melihat putra dan cucu tertuanya, yang telah memberinya harapan terbaik, dan pemandangan di mana debu telah mengendap, dia tiba-tiba menghela nafas dalam diam. Hari ini adalah akhir dari ulang tahun Nyonya tua. Terima kasih atas partisipasi dan bantuan Anda, semua tamu akan menerima resepsi paling megah. Mrs. York berdiri dan berbicara langsung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3108, pada saat yang sama, mulai saat ini, perjudian Yaman di Hong Kong akan dibersihkan. Cegah ketat penduduk pulau dari menginvasi 2 kota Hong Kong dan berjudi. 4 kamar Yaman perjudian Hong Kong harus mematuhi perintah tuannya. Mulai hari ini pada awalnya, hanya ada satu pesanan Yaman perjudian Hong Kong. Perintah penguasa Yaman mewakili otoritas tertinggi di Hong Kong berjudi Yaman. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan lagi bertanggung jawab atas perjudian Hong Kong Yaman. Adapun Hong Kong yang berjudi Yaman. Hong Kong berjudi pada Tuan Muda Yaman, itu saja. Siapa yang akan menjadi Tuan Muda di masa depan, Tuan Gerbang akan sewenang-wenang. Setelah mengekspresikan sikapnya dengan rapi, wanita tua Yorkie berbalik dan pergi. Selama periode ini, ekspresi dinginnya menyapu Harvey York, dengan sedikit keraguan, sedikit ketakutan, dan sedikit kekaguman. Adapun putra dan cucu tertua favoritnya, dia tidak melihat kedua kali pada saat ini. Faktanya, saat Julian York memberontak, nasibnya sudah hancur. Dan wanita tua Yorkie mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuasaan di tangannya dan membiarkan Riat Yorkie mengambil kendali penuh atas Yaman perjudian Hong Kong. Sampai batas tertentu, itu adalah kompromi dan penjelasannya untuk rangkaian hal ini. Orang kaya dan berkuasa, beberapa hal tidak perlu dikatakan begitu jelas. Jika tidak, semua orang tidak akan memiliki langkah untuk turun. Meskipun Mrs. York mendominasi, dia masih memiliki garis bawah sebelum membuat masalah besar. Riat Yorkie mengajak Edwani Yorkie untuk mengurus kamar pertama dan kedua. Harvey York, Lana Hun, dan Queenie York duduk di sudut untuk beristirahat. Julian York membuat kesalahan kali ini, itu salah. Wanita tua itu tidak bermaksud melindunginya secara paksa. Hanya saja setelah waktu ini, kekuatan rumah pertama dan kedua di Hong Kong yang berjudi Yaman mungkin akan turun tajam. Namun, Diego Yorkie dan Arnold Yorkie sama sekali tidak berpartisipasi dalam pemberontakan, jadi mereka akan diturunkan posisi, tetapi tidak akan kehilangan kekuatan sepenuhnya. Judith Yorkie adalah Nyonya Istana Naga, dan statusnya istimewa, jadi suamiku tidak akan terlalu malu untuknya. Lana Hun mulai menjelaskan situasi selanjutnya sambil menuangkan teh untuk Harvey York. Adapun Julian York, karena dia berani memulai insiden Sekte Xuanwu kali ini, nasibnya sudah hancur. Melihat wajah Nyonya tua Yorkie yang melepaskan kekuasaannya dengan cepat kali ini, dia bisa terhindar dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman mati. Dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Mendengar Julian nasib York, Harvey York mengangkat bahu acuh tak acuh. Faktanya, saat Julian York berlutut, Harvey York tidak lagi mempedulikannya. Meskipun dikatakan bahwa seorang pria dapat membungkuk dan meregangkan, Julian York sudah tertekuk seperti ini. Bahkan jika dia bisa meregangkan lagi di masa depan, di bawah tekanan Riat Yorkie, dia tidak akan bisa pergi kemanapun. Oke, tidak ada yang perlu dikatakan tentang perjudian Hong Kong di Yaman. Lana Hun melihat bahwa Harvey York tidak terlalu tertarik dalam nasib Julian York, dan mengubah topik dengan rapi. Mari kita bicara tentang bisnis. Sebelumnya, Queenie dan saya sama-sama berkata, mari menjadikan Anda menantu Hong Kong yang berjudi Yaman, kami semua tulus. Selama kamu mau, selama kamu mengangguk. Mulai hari ini, kamu adalah menantu Hong Kong perjudian Yaman. Saat ini besok, Anda akan menjadi tuan muda dari perjudian Hong Kong Yaman. Saat berbicara, Lana Hun dan mata Queenie York jatuh pada Yaman Harvey hanya menunggu tanggapannya. Mata Harvey York berkedut, dan dia akan berbicara dengannya. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Tanpa sadar melirik layar ponsel, Harvey York mengerutkan kening dan menjawab panggilan, dan segera, suara George Zabel datang dari telinganya. Tuan Muda York, sesuatu telah terjadi. 3 saudara ipar menghilang di Galicia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3109 apa? 3 Mandy Zimmer menghilang di Galicia. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Harvey York tahu, Mandy Zimmer mungkin pergi ke Galicia untuk mengunjungi yang disebut tambang emas karena undangan dari keluarga naga Galicia's Dragon 13 Master Johan Lehner. Namun Harvey York tidak pernah menyangka bahwa Mandy Zimmer dan rombongannya akan menghilang. Apakah ada informasi spesifik lainnya? Harvey York berjalan ke samping dan mengambil napas dalam-dalam untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Belum,
Tapi aku telah menggunakan semua energi yang aku bisa untuk menemukan petunjuk dari kakak iparku secepat mungkin. Tapi Tuan Muda York, dengan segala hormat, saya tidak berpikir hilangnya adik ipar saya itu tidak disengaja. Tapi siapa yang menembak? Apa tujuan pihak lain? Aku tidak bisa menebaknya saat ini. Saya akan melaporkan kepada Anda ketika saya memiliki informasi lebih lanjut. Tidak dibutuhkan. Harvey York menarik napas dalam-dalam. Tampak sangat dingin. Galicia adalah wilayah Longman. Orang-orang ini bukan untuk Mandy, tapi untuk posisiku sebagai kepala balai penegakan hukum, kan? Beritahu Rahel Hardy dan Aiden Bauer untuk mengambil perintah kepalaku, bawa orang ke Galicia. Aku akan pergi ke sana malam ini. Pagi-pagi keesokan harinya, Bandara Internasional Galicia terletak di dataran tinggi barat negara H. Karena ketinggiannya, langit di Galicia terlihat sangat biru. Bandara internasional yang ramai dibangun juga seperti tempat meninju selebritas internet. Harvey York duduk di bawah kursi berjemur di alun-alun perbelanjaan di luar bandara internasional, diam-diam memperhatikan informasi di teleponnya sambil menunggu kedatangan Cynthia Zimmer. Dia mengambil penerbangan internasional dari Hong Kong ke Galicia semalam tadi malam. Setelah Riyad Yorkie, Lana Hun, Queenie York, dan yang lainnya mengetahui bahwa sesuatu terjadi di pihaknya, mereka semua menyiapkan pasukan berat untuk membantu. Namun, Harvey York tahu bahwa Galicia bukanlah Las Vegas Hong Kong. Tidak peduli seberapa panjang tangan Yaman, dia tidak bisa mencapai Galicia. Jadi dia menolak kebaikan orang-orang ini, dan datang ke Galicia untuk pertama kalinya. Setelah Rahel Hardy dan Aiden Bauer menerima perintah, mereka segera menyerahkan semua masalah di Mordu, membawa beberapa orang yang dapat dipercaya, dan bergegas ke Galicia untuk mengatur segalanya untuk Harvey York. Selama proses ini, informasi yang cukup datang dari George Zabel. Saat ini, menurut informasi yang dia miliki, ketika Lilian Yates dan Mandy Zimmer sedang mendiskusikan kerja sama dengan keluarga Lehner, mereka ditangkap oleh kantor polisi Galicia karena dicurigai melakukan penipuan komersial. Karena konten penipuan komersial, itu melibatkan tambang emas yang baru dikembangkan di Galicia. Dikatakan bahwa bahkan Istana Emas di Galicia telah memperhatikan masalah ini. Jadi saat ini, situasi Lilian Yates dan Mandy Zimmer sangat merepotkan. Kantor polisi Galicia bahkan tidak memberikan jaminan agar tidak menyinggung Istana Emas. Adapun Cynthia Zimmer, yang datang ke Galicia bersama Lilian Yates dan Mandy Zimmer, dia tidak kehilangan kontak sekarang. Karena dia datang ke Galicia sebagai seniman dan akan berpartisipasi dalam acara bisnis. Jadi untungnya, tidak ada penipuan komersial yang terlibat. Hanya saja situasinya juga sangat buruk. Saat ini, dia tidak hanya tidak dapat meninggalkan Galicia, tetapi kemanapun dia pergi, ada orang yang mengikutinya. Setelah mengetahui berita itu, Harvey York tidak pergi ke Mandy Zimmer secara impulsif. Tetapi setelah tiba di Bandara Internasional Galicia, dia segera mengirim pesan ke Cynthia Zimmer, memintanya untuk keluar sesegera mungkin. Karena informasi yang didapat George Zabel di sini salah, dan banyak yang hanya tahu beberapa sisa. Masalah ini menyangkut keselamatan Mandy Zimmer. Harvey York tidak akan bertindak impulsif tanpa berita yang pasti. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3110, Tuan Muda York, sudah hampir waktunya. Sementara Harvey York sedang memikirkan banyak hal, Aiden Bauer dengan setelan jas datang dan memberi Harvey York secangkir teh dengan hormat. Kali ini, Harvey York pergi ke Galicia dan secara pribadi memerintahkan dia dan Rahel Hardy untuk menemaninya. Aiden Bauer merasa bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk naik di bawah komando Harvey York, jadi dia sangat bersemangat. Lebih jauh, Rahel Hardy duduk tanpa ekspresi di sudut. Wajahnya yang halus seperti batu giok waspada, dan dia selalu melihat sekeliling dengan waspada. Sebagai orang dari Longman, dia tahu betul betapa berbahayanya tempat Galicia, base camp Longman, itu. Dikatakan bahwa di tempat ini, semua orang bela diri, dan bahkan seorang anak yang baru lahir akan memainkan satu set Masterlin. Ditambah dengan keluarga Lehner, salah satu dari 10 keluarga teratas, kekuatannya bahkan lebih mengakar di Galicia. Dan kali ini Mandy Zimmer mengalami kecelakaan dan pasti terkait erat dengan keluarga Lehner. Jadi Rahel Hardy datang kali ini dengan tekad untuk mati. Harvey York mengabaikan mereka berdua. Pada saat ini, dia hanya menatap telepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Pergi, Nona Zimmer, cepat. Hampir di saat yang sama. Gedung Galicia Wulin, Cynthia Zimmer pergi dengan beberapa pengawal dengan tergesa-gesa. Meskipun pengawal utama memegang senjata api, telapak tangannya berkeringat, dan dia sesekali melirik ke belakang. Pada saat ini, dia penuh ketakutan. Tak lama kemudian, bodyguard tersebut membawa Cynthia Zimmer ke dalam kendaraan niaga Toyota Alphard. Para bodyguard dan asisten ini menghela napas lega saat kendaraan niaga itu berjalan, meninggalkan tempat parkir, dan meninggalkan gedung Wulin. Pada saat ini, duduk di tengah mobil komersial, seorang wanita berseragam dengan rambut pendek kecantikan perkotaan menepuk dadanya yang menjulang tinggi, dan setelah mengamati sebentar melalui kaca spion, dia menghela nafas lega, dan kemudian mengeluh. Melihat Cynthia Zimmer, yang tampak pucat saat ini, dia berkata, Nona Zimmer.
Apa yang terjadi denganmu? Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini Galicia, itu bukan Mordu. Mengapa kamu tidak menyetujui syarat Tuan Muda Buljan tadi? Apakah kamu tidak tahu waktu yang luar biasa saat ini? Selama kamu menutup mata dan membalikkan kakimu, semuanya akan berakhir. Kamu tidak akan mengurangi 1 atau 2 daging. Dan Tuan Muda Buljan sangat tampan, kamulah yang mengambil keuntungan. Bintang-bintang wanita ini di lingkaran hiburan Mordumu, semuanya terlihat cerah di hari kerja, tapi diam-diam mereka bukan pencuri pria dan pelacur wanita. Apa yang kamu miliki? Luar biasa. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu yang meminta bantuan? Ibumu dan adikmu telah ditangkap sekarang, dan kamu masih berjuang melawan Tuan Muda Buljan. Apakah kamu ingin masuk juga? Juga, dia adalah manajer umum kota film dan televisi Galicia. Otoritas tinggi. Seluruh Galicia adalah rakyatnya. Kalau bukan karena aku, ada 3 jika kamu kurus. Hanya apa yang kamu katakan di depannya. Dia menjemputmu di tempat dan melemparkannya ke bawahannya sebagai mainan, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia salah. Dia ingat konflik yang baru saja terjadi, dan dia langsung ketakutan, dan dia mulai menyesali mengapa dia harus menjadi asisten Cynthia Zimmer untuk mendapatkan uang. Cynthia Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Dever Buljan tidak hanya meminta saya untuk tidur dengannya, tetapi juga meminta saya untuk menandatangani untuk membuktikan bahwa ibu dan saudara perempuan saya menipu istana emas dan tambang emas keluarga Lehner. Bagaimana aku bisa berjanji padanya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3111 Cynthia Zimmer tahu betul bahwa jika dia benar-benar menandatangani, ibu dan saudara perempuannya tidak akan bisa menghapusnya bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning. Jadi kali ini untuk bertemu Dever Buljan dari Galicia Film and Television City, dia tidak hanya tidak menyerah, tetapi juga menunjukkan tulang keras yang seharusnya dia miliki. Bibi kecilku, bahkan jika kamu tidak menandatangani, apakah kamu pikir kamu dapat menghentikan perkembangannya? Apakah menurutmu ini masih mordumu? Apakah kamu pikir kamu adalah Tuan Muda Longman? Tuan Muda Istana Emas? Atau keluarga Lehner? Tuan Muda, saya dapat memberitahu Anda bahwa di seluruh Galicia, kecuali beberapa orang ini, tidak ada orang lain yang dapat menghentikan hal ini terjadi. Ngomong-ngomong, aku dengar ada petugas penegak hukum baru di Longman. Tuan, di usia muda dan dengan kekuatan luar biasa, dia seharusnya bisa menekan masalah ini dengan kemampuannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang ini dikenal oleh orang kecil sepertimu? Asisten wanita memandang Cynthia Zimmer dengan jijik saat ini, dengan sarkasme yang tidak tersamar di wajahnya. Nona Zimmer, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Yang disebut selebritas internet seperti Anda hanyalah aktor dan mainan di mata orang-orang besar. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bersama mereka. Percakapan yang setara, kan? Manajer Buljan mengajukan kondisi seperti itu untuk melindungi kelengkapan Anda, itu benar-benar memberi Anda wajah. Kamu memberi muka, kamu tidak makan atau minum untuk bersulang. Selain itu, apakah Anda tahu identitas sebenarnya dari manajer Buljan? Selain menjadi anggota kota film dan televisi Galicia, yang paling penting adalah dia adalah murid Longman. Dia adalah kerabat keluarga Lehner. Juga, dia masih menjadi tulang punggung geng Kapak. Apakah kamu tahu geng Kapak? Galicia milik Longman di siang hari, dan 6 geng Galicia di malam hari. Tapi Galicia akan selalu menjadi milik Istana Emas. Geng Kapak yang saya katakan adalah salah satu dari 6 geng besar, geng Kapak di tempat terakhir. Tapi bahkan di tempat terakhir, geng Kapak bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi orang biasa. Kamu menolak manajer beruang dan hanya membuatnya marah. Dia kapan saja sekarang. Kamu bahkan mungkin membiarkan geng Kapak membunuhmu. Tidak, itu seharusnya hidupmu. Nona Zimmer, dengarkan saya, hubungi manajer Buljan sekarang dan katakan padanya bahwa Anda hanya pemalu dan tidak siap mental. Anda mengundangnya makan malam-malam ini, perlakukan diri Anda sebagai hidangan terakhir, dan kemudian ambil inisiatif untuk menandatangani dokumen besok. Hanya dengan cara ini semua yang terjadi hari ini dapat dihapuskan, jika tidak, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Asisten itu mengisyaratkan dengan mudah, jika bukan karena wajah sepupu jauh saya tidak akan terlalu malas untuk mengajari Anda ini, biarkan saja Anda berjuang sendiri. Nama asistennya adalah Alessia Yates, kerabat jauh keluarga Tang, menetap di Galicia bertahun-tahun yang lalu. Kali ini Lilian Yates dan rombongan datang ke Galicia. Dalam hal sifat suka memerintah dan cinta wajah Lilian Yates, mereka pasti akan mencoba memberitahu kerabat jauhnya untuk menjemput mereka. Kemudian di bandara, Lilian Yates menunjukkan belas kasihan lagi dan meminta Alessia Yates menjadi asisten Cynthia Zimmer untuk menerima gaji, jadi ini terjadi. Namun, Alessia Yates tidak memiliki perasaan persaudaraan terhadap Cynthia Zimmer. Jadi apa yang baru saja dia katakan kepada Cynthia Zimmer sepertinya menasihati, tetapi sebenarnya dia menyombongkan kemalangan itu. Dia berharap keluarga Lilian Yates, yang tampaknya rukun, akan terus menderita di Galicia. Lagi pula, akhir-akhir ini, ada banyak hal yang menertawakan orang miskin dan cemburu pada orang kaya, dan dia tidak kalah dengan Alessia Yates.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3112, Sepupu, bukankah kamu memiliki raja hukum di Galicia? Cynthia Zimmer sedikit mengernyit. Yang disebut kerja sama antara Dever Buljan dan saya hanyalah saya yang datang untuk berpartisipasi dalam pertunjukan komersial. Apalagi, ibuku dan adikku sama-sama ditipu oleh pria itu Johan Lehner. Dia Dever Buljan tidak membantu untuk memimpin keadilan. Sebenarnya ingin saya tidur dengannya, dan ingin saya menandatangani untuk membuktikan bahwa saudara perempuan dan ibu saya benar-benar selingkuh. Bukankah perilakunya terlalu menjijikkan? Sepupu, apakah kamu tidak tahu bahwa ini jika tanda tangan turun, apakah saudara perempuan dan ibu saya tidak dapat menyerahkan dalam hidup ini? Alessia Yates mencibir dan berkata, Cynthia Zimmer, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Hukum macam apa? Keadilan apa? Orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri. Kamu telah menyinggung orang-orang Istana Emas dan keluarga Lehner, dan kamu masih berpikir bahwa kamu bisa keluar hidup-hidup. Jangan naif. Kamu harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirimu sendiri. Tanda tangani namamu, jika kamu mengangkat kakimu dan mencoklatkan dagingmu, tidak bisakah kamu menyelamatkan hidupmu sendiri? Jika kamu tetap berpegang teguh pada kepolosanmu dan begitu disebut prinsip, dan sesuatu benar-benar terjadi, jangan salahkan saya karena tidak sepupu. Saya akan mengingatkan Anda terlebih dahulu. Sepupu, saya meminta Anda untuk menjadi asisten dengan gaji tinggi, bukan untuk Anda memberitahu saya ini. Cynthia Zimmer berkata dengan suara yang dalam, bukan hanya saya tidak akan setuju dengan Dever. Permintaan Buljan untuk tidur dengan saya, tetapi saya juga tidak akan menandatanganinya. Dan besok saya akan pergi ke kantor polisi di Galicia untuk memprotes, dan saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan saudara perempuan dan ibu saya. Cynthia Zimmer tahu itu dia adalah jerami terakhir untuk Mandy Zimmer dan Lilian Yates, jadi dia sekarang sama sekali tidak ada kompromi. Cynthia, kenapa kamu begitu bodoh? Alessia Yates menjadi pucat karena marah. Berapa kali aku mengatakannya, ini Galicia, bukan Mordu. Tempat ini menganjurkan kekuatan dan energi, bukan hukum raja yang Anda bayangkan. Bahkan jika Anda sedikit ahli dalam sihir, sedikit mampu. Tapi di sini, bagaimana mungkin Anda memprovokasi manajer Buljan? Belum lagi ada Axgang, Lehner Family, dan Longman di belakangnya. Cynthia Zimmer menarik napas dalam-dalam, sosok Harvey York terlintas di benaknya, lalu dia terkekeh, belum tentu, mungkin orang yang menyesal pada akhirnya adalah Dever Buljan. Belum tentu, yang menyesal adalah Dever Buljan. Cynthia Zimmer, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang karakter karena Anda memiliki sedikit uang di keluarga Anda? Di Galicia, Anda tidak memiliki koneksi, energi, atau sekutu. Apakah Anda ingin membuat manajer Buljan menyesal? Apakah kamu ingin menggunakan kaki panjangmu atau wajah kecilmu? Alessia Yates berkata dengan ekspresi sarkastik, manajer Buljan sangat marah sampai ada mayat di mana-mana. Dia bisa mencekikmu dengan satu tangan. Cynthia Zimmer hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar deru mobil tiba-tiba datang dari belakang. Semua orang di dalam mobil melihat ke belakang tanpa sadar, dan melihat 3 Toyota hijau menderu dengan sombong, dan mobil itu tampak seperti murid bayangan. Di kap mobil, kapak merah disemprotkan. Ketika saya melihat mobil-mobil ini, para pejalan kaki dan mobil-mobil lain di jalan langsung mundur, jelas ketakutan yang ekstrim. Mobil Axgang. Wajah Alessia Yates menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Sudah berakhir, manajer Buljan mungkin marah dan mengirim seseorang ke sini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Wajah beberapa pengawal berpakaian hitam menjadi pucat dengan swoosh saat ini. Di Galicia, geng kapak dapat menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3113 setelah beberapa saat perubahan ekspresi Alessia Yates, dia menggertakkan giginya dan berkata, Cynthia Zimmer, benar-benar tidak ada cara lain sekarang. Cepat dan tundukkan kepalamu kepada manajer Buljan, minta maaf untuk tidur, dan tanda tangani. Dalam hal ini, aku bisa menyelamatkan hidupku. Kalau tidak, nasibnya tidak akan bisa diprediksi. Cynthia Zimmer mengabaikan Alessia Yates yang sedang melompat-lompat saat itu, tetapi menyipitkan mata ke depan dan berkata, kakak sopir, tolong pergi ke tempat terdekat. Kantor polisi. Dalam hal ini harus menjadi jalan keluar dari mana-mana. Oke, pengemudi dengan cepat menginjak pedal gas dan mengendarai mobil ke kantor polisi terdekat. Tetapi ketika mereka akan tiba, mereka menemukan bahwa ada beberapa mobil geng kapak yang diparkir di satu-satunya jalan menuju kantor polisi tersebut. Orang-orang di dalam mobil bersandar di jendela untuk merokok, dengan ekspresi ironi di wajah mereka. Jelas, mereka telah memblokir semua rute pelarian Cynthia Zimmer dan partinya ketika mereka bergerak. Mau ke kantor polisi. Bagaimana bisa? Pengemudi itu berkeringat dingin dalam sekejap, Nona Zimmer, Anda tidak bisa masuk ke kantor polisi, mereka semua dari geng kapak. Saat berbicara, pengemudi juga berkeringat deras. Dia adalah orang yang sama dari Galicia, meskipun karena gaji tinggi yang diberikan oleh Cynthia Zimmer, dia tetap setia.
Tapi dia berasal dari Galicia, dan dia sangat memahami kekuatan dan pelanggaran hukum geng kapak. Tidak hanya banyak orang, tetapi mereka semua berani dan pandai bertarung. Di Galicia, di mana semua orang bela diri, geng kapak dapat mendominasi satu sisi dan menjadi salah satu dari 6 geng besar di Jalan Galicia, tetapi mereka semua mengandalkan pedang dan senjata asli. Sederhananya, orang-orang di Galicia dan geng kapak pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tapi masalahnya, ambil uang rakyat dan orang untuk menghilangkan bencana. Kakak pengemudi yang suka membaca novel hanya membenci bahwa dia bukan kembalinya generasi God of War. Jika tidak, jika dia langsung mendorong geng kapak secara horizontal, dia akan dapat memenangkan pemandangan tanpa akhir, dan akhirnya dia akan dapat menahan keindahan itu kembali. Krenz, pada saat saudara pengemudi begitu terganggu, beberapa mobil Toyota yang sombong di belakang mempersempit jarak seperti sambaran petir, dan kedua belah pihak hampir bertabrakan. Beberapa asisten wanita berteriak, jelas mereka semua tahu apa yang akan terjadi jika mereka jatuh ke tangan geng kapak. Beberapa pengawal berpakaian hitam memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka berlari keluar jendela dengan detak jantung, tetapi mereka tidak bisa menarik wajah mereka ke bawah. Alessia Yates menggertakkan giginya saat ini, Cynthia Zimmer, akui saja. Sungguh, tidak malu mengakuinya di depan geng kapak. Ketika semuanya selesai, kamu meninggalkan Galicia, siapa yang tahu masa lalumu? Untuk bukankah ini waktu yang tepat untuk pergi ke kota iblis dan memulai dari awal? Apa yang kamu lakukan saat ini dan kamu tidak bisa hidup dengan hidupmu sendiri? Cynthia Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, sepupu, hal-hal di dunia ini tidak seperti ini. Kami ingin berbicara tentang King of Law, reasonable. Tinju besar adalah kata terakhir, yang salah. Apa gunanya kamu berbicara omong kosong denganku? Alessia Yates menunjuk pengganggu Toyota yang mengikuti di belakangnya dengan wajah malu dan marah. Kamu pergi dan beritahu mereka. Kau menyuruh mereka untuk tidak mengikuti kita. Biarkan mereka melepaskan kita. Apakah itu bekerja? Jika berhasil, tidak akan ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Biarkan saya memberitahu Anda, di dunia ini, aturan paling mendasar adalah selalu yang kuat memakan yang lemah, dan tinju besar selalu menjadi kata terakhir. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu naif? Cynthia Zimmer menghela nafas, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan lembut, aku benar-benar ingin masuk akal. Karena hal-hal yang tidak masuk akal, aku tidak perlu datang. Berbalik dan pergi ke Bandara Internasional Galicia. Cynthia Zimmer merasa sangat lega ketika dia ingat bahwa kakak iparnya sedang menunggunya di bandara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3114, boom, suara mesin besar keluar, saudara pengemudi tidak memiliki banyak kesadaran saat ini, dia hanya secara mekanis menjalankan perintah Cynthia Zimmer. Kendaraan komersial berbalik, dan pergi dari jalan setapak ke Huancheng Expressway, menuju Bandara Internasional Galicia. Toyota Domineering tampak sedikit linglung, lalu bereaksi, dan berbalik, sangat mendominasi. Diikuti. Tidak lama kemudian, mobil komersial datang ke plaza komersial di luar Bandara Internasional Galicia dan bergegas langsung ke titik check-in selebriti internet dengan banyak turis. Dan adegan ini juga menyebabkan banyak orang yang hadir berhenti dan menonton, ingin tahu apa yang terjadi. Namun, jalan ini buntu, dan mobil harus berhenti saat sampai di depan deretan kedai kopi. Cynthia, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi dengan pesawat saat ini? Alessia Yates melihat adegan ini, dan Cynthia Zimmer tertawa marah. Bahkan jika Anda berada di jalan raya, saya tidak akan memberitahu Anda apapun jika Anda berlari sejauh ribuan mil. Tapi sekarang kamu telah mengirim dirimu ke jalan buntu, apakah perjuangan seperti itu berarti? Selain membuat geng kapak lebih bangga, apa lagi? Apa gunanya? Kamu masih mendengarkan saranku, berlutut ketika kamu perlu berlutut, dan tidur ketika kamu perlu tidur. Galicia memiliki terlalu banyak gadis yang membuat pilihan ini, dan kamu benar-benar tidak kekurangan, dan itu benar-benar tidak memalukan. Tanda seru petik 2. Alessia Yates tampaknya sangat mengkhawatirkan Cynthia Zimmer, tetapi dia sebenarnya khawatir bahwa api di gerbang kota akan mempengaruhi ikan di kolam. Selama Alessia Yates bisa selamat, mengapa dia peduli dengan Cynthia Zimmer? Sebelum Cynthia Zimmer bisa menjawab, dia melihat 3 mobil Toyota menderu-deru, langsung mengelilingi kendaraan komersial. Melihat kapak merah pada penutup mesin yang mendominasi, semua orang yang lewat langsung berubah warna dan terkagum-kagum. Beberapa turis tidak tahu harus berbuat apa, dan setelah mendengar penjelasan orang-orang di sekitar mereka, mereka juga pergi satu persatu, buang air kecil dan merangkak. Lagi pula, tidak ada yang akan bercanda tentang kehidupan mereka sendiri di tempat seperti Galicia. Petugas keamanan di beberapa bandara memperhatikan hati dan mata mereka, dan dengan cepat berjalan ke sudut untuk menutup mata dan beristirahat, seolah-olah mereka sudah tertidur dan tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Lari. Apakah kamu berlari lebih cepat? Apa yang kamu bercanda ketika kamu lari ke bandara? Dari Toyota Domineering yang diparkir, terdengar gelak tawa canda. Itu hanya tawa, dan itu membuat orang tahu betapa sesat dan menakutkannya pemilik suara ini.
Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan selusin pria berbaju putih berjalan turun. Di depannya ada seorang pria berjas putih. Dia memegang cerutu di tangannya dan menyalakannya ketika dia keluar dari mobil, tampak arogan dan mendominasi. Dan pria-pria berbaju dalam itu memiliki kapak bergagang pendek yang tergantung di pinggang mereka, dan ekspresi mereka dingin dan ganas. Itu membuat orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan sudut mata mereka berkedut hanya dengan melihat mereka, karena takut mereka akan menyinggung orang-orang ini secara tidak sengaja. Mata Alessia Yates jatuh pada pria terkemuka, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berbisik, "Tuan." Dia adalah penguasa geng kapak. Dia mengenali pihak lain. Pengawal geng kapak adalah salah satu dari 4 raja besar geng kapak. Tidak hanya dia kejam, tetapi dia selalu sangat mesum. Konon hal favoritnya adalah mematahkan tulang wanita cantik satu persatu. Sederhananya, akan lebih baik mati jika jatuh ke tangannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3115 dan Dever Buljan adalah salah satu dari 4 raja geng kapak. Bagaimanapun, Dever Buljan adalah kerabat dari keluarga Lehner. Secara umum, dia juga peduli dengan wajah keluarga Lehner, jadi dia jarang mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi pendampingnya adalah daging kompor, dia tidak peduli dengan wajah, jadi ketika dia menembak, dia tidak akan sopan. Melihat pengawalnya merokok cerutu, Alessia Yates mau tidak mau menghentakkan kakinya dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Cynthia, ini pengawalnya. Jika itu jatuh ke tangannya, dia akan membawa kita lingkaran pertama dan kemudian membunuh, lalu melingkari dan kemudian membunuh. Aku juga ingin menyimpan seluruh mayat." Selama percakapan, tidak hanya Alessia Yates, tapi juga 2 asisten wanita lainnya. Mereka semua menggigil dengan wajah pucat. Berpikir bahwa mereka akan ternoda sekali setelah kematian mereka menjadi gila sekarang. Dan beberapa pengawal, yang dipimpin oleh paman pengemudi, memblokir pintu dengan ekspresi jelek. Namun meski begitu, kaki para bodyguard ini sedikit bergoyang. Cynthia Zimmer tidak menanggapi, tetapi melihat ke kedai kopi tidak jauh di belakang dengan ekspresi gembira melalui jendela mobil. "Lari, gadis kecil, tetap berlari. Kenapa kamu tidak lari? Kamu menyerah begitu saja, itu sangat membosankan. Beri kamu 3 detik, keluar sendiri, buka pakaianmu, dan biarkan saudara-saudaraku bersenang-senang dulu. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan dalam beberapa saat, itu tidak akan sesederhana bermain-main." Mendengar kata-kata pengawal itu, semua preman tertawa terbahak-bahak. Mereka melangkah maju dengan cepat dan langsung menendang tubuh itu. Namun dalam sekejap, pintu itu ambruk dan kaca jendelanya pecah. Kedua asisten wanita itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka hampir pingsan. Alessia Yates tidak lagi memiliki sikap sebagai pengamat, tetapi meringkuk di kursi dan berkata, "Cynthia Zimmer, aku dibunuh olehmu. Jika aku tidak bisa menikah, aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Belum keluar. Pada saat ini, pengawal itu melangkah maju sendiri, dan kemudian dia mengambil kapak yang diserahkan oleh bawahannya, dan menghancurkannya. Itu di kaca depan dengan, "Bang. Gadis kecil, jangan keluar saat ini, apakah Anda ingin menunggu pengawal saya marah?" Saya katakan, jika pengawal itu marah, konsekuensinya akan sangat serius. Hoa, pada saat ini, Cynthia Zimmer mengambil napas dalam-dalam, dia tahu bahwa tidak ada gunanya tetap di dalam mobil, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu mobil dan berjalan keluar, dengan genit berkata, "Apa yang kamu coba lakukan? Mengejar, menghancurkan mobil, mengancam, apakah kalian tidak melihat Raja Hukum di mata kalian? Apakah kalian orang-orang yang begitu melanggar hukum?" Raja Hukum, melihat Cynthia Zimmer yang dadanya terus-menerus naik turun karena atmosfer, kilatan kejutan melintas di mata pengawalnya. Warna. Tidak heran pria itu Dever Buljan menyuruhnya minum sup pertama. Sekarang tampaknya gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Memikirkan hal ini, pengawal itu menjilat bibirnya dengan penuh semangat, dan berkata sambil mencibir, "Di depan kalian karakter kecil. Geng kapak kita lebih kuat dari King of Law. Apa, kamu gadis kecil, bukan? Apakah kamu yakin? Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil polisi dan melihat apakah kantor polisi akan menjagamu." Selama percakapan, pendamping mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke depan Cynthia Zimmer, dengan senyum muram di wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3116 Mungkin Cynthia Zimmer, tingkah lakunya membawa keberanian bagi para pengawal itu. Pada saat ini, para pengawal yang menggigil di dalam mobil semuanya keluar dengan gigi terkatup dan menghalangi tubuh Cynthia Zimmer. Namun melihat aksi para bodyguard ini, para pengawal dan yang lainnya semua mencibir dan menyaksikan adegan ini dengan tatapan main-main. Di mata mereka, Cynthia Zimmer yang cantik dan pengawal yang tegas semuanya adalah domba yang harus disembelih. Selama orang-orang dari geng kapak mereka mau, mereka dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang ini. Orang-orang yang menyaksikan geng kapak menatap Cynthia Zimmer dengan ekspresi main-main, dan menyaksikan pengawal itu mengeluarkan asap, dengan tatapan arogan dan mendominasi.
Kakak pengemudi akhirnya tidak bisa menahan sedikit, dia menyentuh senjata api di pinggangnya, sehingga dia mengumpulkan sedikit keberanian, lalu maju selangkah dan berkata dengan lembut, "Tuan, tolong beri saya wajah, apapun Cynthia." Zimmer bilang tidak apa-apa. Bintang besar, kelas atas, dia. Pop, sebelum saudara pengemudi itu selesai berbicara, seorang preman dari geng kapak menamparnya ke tanah. Sebelum dia bisa berjuang untuk melawan, kapak sudah ada di dahinya. Kakak pengemudi hanya bisa menghentikan gerakannya di saat yang sangat memalukan. Sekelompok besar anggota geng dari geng kapak melangkah maju dengan senyum menyeringai dan meninju dan menendang pengemudi. Namun dalam sekejap, pengemudi itu dipukuli hingga tewas. "Hentikan! Cepat dan hentikan!" Cynthia Zimmer melangkah maju dan mendorong kerumunan menjauh, menghalangi kakak tertua pengemudi, dan berteriak dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar akan melanggar hukum di depan begitu banyak orang?" Dia mengeluarkan kepulan asap dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu belum mengetahuinya? Kamu telah menyinggung geng kapak kami, dan kamu masih ingin memberitahu kami tentang hukum raja. Memang, ada orang di Galicia yang dapat memberitahu kita tentang hukum raja, seperti geng lain dari 6 geng besar, seperti keluarga teratas di Galicia. Dan Anda orang kecil juga layak mengajari kami hukum raja. Mereka yang menaati saya akan beruntung dan mereka yang melawan saya akan binasa. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana?" Melihat pemandangan di depannya, Alessia Yates terlihat putus asa. Warna, sambil gemetar seluruh. "Cynthia, berjanjilah pada mereka dan tanda tangani. Bahkan jika kamu tidak ingin hidup lagi, pikirkan tentang kami. Kamu tidak bisa menyakiti kami. Kami masih ingin hidup." Seorang asisten wanita juga berguling dan turun dari mobil, memohon dengan wajah, "Nona Zimmer, Anda tidak takut pada langit, tetapi kami tidak takut. Tolong, setujui persyaratan mereka. Kami benar-benar tidak ingin mati." Kedua asisten wanita itu juga bukan wanita yang berbudi luhur, jika mereka hanya dipermainkan, mereka akan mengenali mereka melalui gigi terkatup. Tapi masalahnya jatuh ke tangan geng kapak, dan banyak hal yang tidak bisa diakhiri dengan bermain. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka akan hilang. Para pengawal juga gemetar saat itu, berkata, "Nona Zimmer, kami bukannya tidak melindungi Anda. Itu karena kita benar-benar bukan lawan dari geng kapak. Kita semua tua dan muda. Jika kamu menyinggung geng kapak, mereka akan membunuh seluruh keluarga kita." Omong-omong, beberapa pengawal yang terlihat tinggi dan kekar akan menangis. Lagi pula, semua orang di Galicia tahu bahwa mereka lebih suka menyinggung Longmen daripada 6 geng besar. Paling-paling, orang-orang di Longmen akan meminta Anda untuk bersujud dan mengakui kesalahan Anda, yang akan membuat Anda kehilangan muka. Tetapi ketika 6 geng besar mengambil tindakan, mereka akan membunuh Anda dan menghancurkan keluarga Anda. Meskipun geng kapak berada di peringkat terbawah dari 6 geng, tingkat menakutkannya tetap menyeramkan. Mendengar kata-kata pengawal dan asisten ini, ekspresi kekecewaan muncul di wajah Cynthia Zimmer. Tapi dia juga bisa memahami ketakutan dan ketidakberdayaan orang-orang ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3117. Pada saat ini, Cynthia Zimmer tidak menyalahkan orang-orang ini karena mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa, tetapi mengambil langkah maju yang dingin, menatap pengawal dan yang lainnya, geng kapak, kan? "Bunuh aku sekarang. Jika tidak, ketika iparku tiba, akan terlambat bagi kalian semua untuk berlutut di tanah dan bersujud." Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, Alessia Yates dan yang lainnya gemetar ketakutan. Tidak pernah berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, Cynthia Zimmer akan berani menjadi begitu sombong. Pengawal dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Cynthia Zimmer tangguh dan sulit untuk dihadapi. Tapi dia tidak berharap mulutnya begitu keras dalam situasi putus asa seperti itu. "Membunuhmu." Ekspresi jahat muncul di wajah Lord Guyotoy. "Tentu saja aku akan membunuhmu. Tapi aku akan melakukannya di tempat tidur untuk sementara waktu. Aku berjanji bahwa kamu akan mati pada saat itu. Apakah kamu tidak ingin mati? Aku akan memenuhimu." Selama percakapan, pengawal itu bertepuk tangan, dengan acuh tak acuh berkata, "Lepaskan pakaiannya, temukan hotel terdekat, saya akan membunuhnya." Saya ingin melihat, pada saat itu, mulutnya masih sangat keras. Salah satu pria ragu-ragu, pengawalnya, Pak Buljan tidak memesan itu. Tampar, pengawal itu menamparkan pria ini di tanah, dan kemudian berkata dengan dingin, "Saya hanya bisa minum sisa minumannya. Kaki air, saya tidak bisa bermain dengan hal semacam ini dulu. Jangan bicara omong kosong. Ayo, kalian semua akan mendapat bagian dalam beberapa saat." Mendengar ini, beberapa bawahan bergegas dengan bersemangat, dan beberapa akan mengulurkan tangan mereka untuk memegang tangan dan kaki Cynthia Zimmer. Wajah Cynthia Zimmer menjadi pucat, dan saat berikutnya dia mengeluarkan senjata api yang sangat indah dari tas tangannya. Ini adalah pelindung tubuh yang dia temukan dalam 2 hari terakhir. Pada saat ini, dia mengarahkan senjata api ke Guyoto dan dengan cepat membuka pelatuknya. "Ini masalah besar, ayo mati bersama. Kita akan mati bersama." Memutar kepalanya, dia melangkah maju. Pada saat ini, teriakan datang dari segala arah. Semua orang melihat ke ujung jalan dengan kaget.
Pengawal dan gengnya juga melihat dengan sedikit keraguan. Di ujung jalan, sebuah Toyota Land Cruiser yang awalnya diparkir tidak tahu kapan dimulai. Pada saat ini, Land Cruiser telah menginjak pedal gas beberapa kali di tempat yang sama tempat, dan pada saat berikutnya, itu menabrak tempat pengawal dan gengnya berada. Ini untuk mati. Dasar bajingan. Pengawal dan geng sangat ketakutan sehingga pantat mereka mengalir. Mereka adalah satu-satunya yang menabrak orang-orang seperti ini. Kapan seseorang berani mengemudikannya? Tapi sebelum mereka bisa marah, Land Cruiser sudah mengamuk. Minggir, cepat dan menyingkir. Hanya saja meskipun dia bisa mundur, kelompok anak buahnya tidak bisa mengelak. Boom, selusin orang tertabrak Land Cruiser. Pengawal itu sendiri juga terpengaruh, dan sosoknya terbang langsung. Ketika dia menyentuh tanah, seteguk darah tua menyembur keluar. Alessia Yates dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan mata tercengang, tidak bisa bereaksi sama sekali. Tidak peduli apa, mereka tidak percaya bahwa seseorang berani membantu kapak di tempat di Galicia ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3118 orang-orang yang lewat juga gemetaran, dan mereka semua tercengang dan terus mundur. Banyak orang terus gemetar dalam hati mereka, mengetahui bahwa sesuatu yang besar harus terjadi hari ini. Medan dataran tinggi tidak bagus, tidak terkontrol dengan baik, dan masih ada satu orang yang tidak mati. Pada saat ini, kokpit Land Cruiser ditendang terbuka. Kemudian dia melihat Aiden Bauer melompat turun dengan tidak sabar. Akibatnya, kejahatan pertama tidak mati, dan setengah dari kredit hilang. Melihat bahwa Aiden Bauer lebih arogan dan mendominasi daripada dirinya sendiri, dan mendengar kata-katanya yang tidak bermoral, hati pengawal itu melonjak. Dia terhuyung-huyung berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Aiden Bauer dan meraung, "Bajingan. Siapa kamu? Beraninya kau masuk ke geng kapak kami? Kamu masih memiliki sesuatu di hatimu. Tidak ada pemerintahan. Apakah masih ada hukum raja? Aku memberitahumu, kamu sudah selesai. Kamu berani menantang geng kapak kami di sepertiga hektar Galicia ini. Akhirmu sudah ditakdirkan." Pada saat ini, pengawal itu memiliki ekspresi yang mengeras di wajahnya. Masyarakat modern adalah tempat di mana energi itu penting. Mirip dengan geng kapak yang berani mendominasi, itu karena latar belakang mereka di Galicia sangat kental dan dukungan mereka sangat kuat. Sopir di depannya tampak seperti orang asing. Beraninya orang luar kota mengendarai mobilnya dengan tidak hati-hati. Bahkan jika dia adalah seorang Jiang Raptor. Selama Anda mengetahui siapa Anda dapat menginjak-injaknya sampai mati. Ketika saya berbicara dengan Anda tentang hukum raja, Anda berbicara tentang tinju. Ketika saya berbicara dengan Anda tentang tinju, Anda akan berbicara tentang hukum raja lagi. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari kedai kopi. Kamu akan mengambil semua yang murah di dunia ini. Dan dalam hidupku, orang yang paling membenci adalah orang yang memanfaatkannya. Hancurkan anggota tubuhnya, biarkan dia memimpin, dan bunuh geng kapak. Setelah mendengar suara yang familiar ini, Cynthia Zimmer mengangkat kepalanya seperti refleks terkondisi, dan melihat sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Kakak ipar. Saat dia melihat Harvey York, hati Cynthia Zimmer yang menggantung akhirnya terlepas. Dia bergegas mendekat dengan ekspresi gembira, memegang lengan Harvey York dan menggoyangnya. Ketika Alessia Yates dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah liar, meskipun mereka berguling. Meskipun mereka tidak tahu, di mana Harvey York dikeramatkan, naga jenis apa yang menyeberangi sungai. Tetapi mereka tahu bahwa sama sekali tidak ada akhir yang baik bagi mereka untuk menantang geng kapak di Galicia. Terlebih lagi, mereka tidak bisa melihat apa yang begitu kuat tentang Harvey York. Saudara ipar, Cynthia Zimmer akhirnya tenang setelah bersemangat. Maaf, aku tidak menghentikan ibu dan saudara perempuanku ketika mereka datang ke Galicia. Dan saya juga dibutakan oleh kontrak kinerja bisnis. Sekarang kakakku dan ibuku telah dianiaya oleh mereka, dan itu semua salahku. Melihat kakak iparnya, Cynthia Zimmer meletakkan kekuatan yang dia pura-pura akhir-akhir ini, dan malah melihat tersinggung. Tidak apa-apa, kakak ipar ada di sini. Harvey York mengulurkan jarinya dan menggaruk hidung Cynthia Zimmer. Dengan saudara iparku di sini, mereka akan baik-baik saja. Siapapun yang menggertak Anda harus membayar harganya. Kakak ipar, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hati Cynthia Zimmer menghangat. Dengan kata-kata Harvey York, dia merasa bahwa dia akhirnya bisa tidur malam ini. Satu-satunya yang disayangkan adalah mengapa saudara ipar saya adalah saudara ipar, dan mengapa saudara ipar saya tidak bisa lajang. Tidak, saudara ipar saya tampaknya telah menceraikan saudara perempuan saya sekarang, jadi apakah saudara ipar saya masih saudara ipar? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3119 mengabaikan pikiran hati-hati Cynthia Zimmer, tatapan acuh tak acuh Harvey York jatuh pada pengawalnya, dan kemudian membuat gerakan menyeka lehernya. Tak jauh dari situ, Alessia Yates yang sedang bersembunyi di pinggir jalan hanya melihat gerak-gerik Harvey York. Tiba-tiba, kelopak matanya melompat, dan dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi.
Kaca, mengikuti gerakan Harvey York, dia melihat Aiden Bauer mengeluarkan senjata berburu langsung dari mobil, lalu dia menyeringai, berjalan ke depan pengawal, dan dengan santai memegang senjata api di tangannya. Senjata api berburu diarahkan ke paha Guyoto. Bang! Tanpa ragu, Aiden Bauer langsung menarik pelatuknya. Tapi itu hanya sesaat, dan dia melihat pengawal itu memegang tangan kanannya dan terhuyung-huyung ke belakang. Orang-orang yang lewat yang sedang menonton meraung pada saat ini dan menghindari mereka dengan panik. Semua orang khawatir bahwa api di gerbang kota akan mempengaruhi ikan di kolam. Ah, jeritan melengking itu tidak berhenti, dan segera, hanya pengawal yang tersisa berdiri di tengah lapangan dengan gemetar. Kamu melanggar hukum. Apakah tidak ada hukum di matamu? Saya pengawalnya, dan saya salah satu dari 4 raja besar geng kapak. Tanda seru petik 2. Tangan kanan pengawal itu gemetar terus-menerus, dan kepercayaan diri yang akhirnya dia perbaiki hancur pada saat ini. Dia ingin melarikan diri, tetapi rasa takut yang sangat besar muncul di hatinya, sehingga dia hanya bisa berdiri di tempat dengan gemetar. Tuan Muda Yorku berkata, patahkan kakimu. Aiden Bauer melangkah maju dan menepuk wajah pengawal dengan ekspresi arogan di wajahnya. Jangan khawatir, karena Tuan Muda York memerintahkanku, aku tidak akan membunuhmu. Ini hanya 4 anggota badan, segera, saya punya pengalaman. Pengawal itu bergidik dan berkata dengan tajam, saya pengawal geng kapak, jika Anda berani menyentuh saya akan membunuh Anda. Sambil berbicara, pengawal itu tanpa sadar ingin menggunakan tangan kirinya untuk mengeluarkan kapak di pinggangnya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dia mendengar suara, ledakan, kaki kirinya sakit, dan seluruh tubuhnya merosot ke tanah. Hanya dengan satu tembakan, kaki kirinya tidak berguna, dan rasa sakit yang parah datang ke langit, membuat seluruh pengawalnya berkedut. Alessia Yates dan yang lainnya juga meraung tidak percaya, Tuan Guyoto. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani begitu kejam kepada Tuan Guyoto, salah satu dari 4 raja besar geng kapak. Tangan, apakah ini benar-benar tidak takut dengan balas dendam geng kapak? Pada saat ini, Alessia Yates berkata dengan gemetar, ini pengawalnya, pengawal geng kapak. Apakah kamu salah? Salah. Harvey York sambil tersenyum, ini sepupuku, kan? Sepupu, jangan khawatir, aku di sini kali ini, dan aku melakukan pengawalan dan geng kapak. Saya memiliki informasi di tangan saya, jadi saya tidak bisa membuat kesalahan. Kelopak mata Alessia Yates berkedut. Meskipun dia bingung dengan gelar, sepupu, Harvey York, dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini, tetapi memilih untuk tetap diam. Harvey York berkata dengan ringan, cepatlah, kamu belum makan. Oke. Aiden Bauer menyeringai dan menarik pelatuknya dengan cepat. Bang-bang, 2 suara keluar, dan pengawal itu berteriak keras. Pada saat ini, dia pingsan kesakitan, dan kemudian bangun lagi. Kemudian dia menyadari bahwa anggota tubuhnya telah patah. Ah, saat berikutnya, pengawal yang dikenal sebagai 4 raja besar, mau tak mau berteriak kesakitan. Ketika aku mulai, tidak masalah, bagaimana aku bisa membiarkannya memimpin jika aku terbunuh? Tanda tanya petik 2. Pada saat ini, Rahel Hardy keluar dari belakang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3120 saya hanya melihat Rahel Hardy mengeluarkan sekotak obat bius entah dari mana, dan kemudian dengan cepat mengenai tubuh pengawal itu. Kemudian, Rahel Hardy dengan santai membantu perban pengiring untuk menghentikan pendarahan, yang menyelamatkan nyawanya. Namun rentetan aksi tersebut membuat wajah pengawal itu menghitam. Dia tahu bahwa nasibnya di masa depan akan lebih menyedihkan. Pada saat ini, pengawal yang selalu sombong dan mendominasi, yang telah menggertak pria dan wanita sepanjang hidupnya, memiliki ekspresi kesedihan dan keputusasaan di wajahnya. Meskipun dia adalah orang yang kejam di Tao, ketika dia bertemu orang-orang ini pada saat ini, dia merasa bahwa dia bukan apa-apa. Di masa lalu, dialah yang membuat hidup lebih buruk daripada kematian, rasa sakit karena kematian, ketidakmampuan untuk bertahan hidup, dan ketidakmampuan untuk mencari kematian. Tanpa diduga, hari ini, semua pembalasan jatuh padanya. Aku tidak bisa mati, kan? Aiden Bauer menikam pengawal di dahi dengan senjata api. Jika kamu tidak bisa mati, pimpin jalannya. Kita akan membunuh geng kapak. Saat berbicara, kedua murid Longman berlari dengan cepat, mengangkat pengawal, dan melemparkan mereka ke kursi roda. Pengawal itu melihat bahwa pihak lain telah menyiapkan kursi roda, dan berkata dengan marah, bajingan. Kamu terlalu banyak menipu orang. Bang, Aiden Bauer menembak lagi, kali ini melawan Guyoto. Kakek menarik pelatuk di pangkal pahanya. Jangan bicara omong kosong, jika Anda berbicara omong kosong lagi, Anda akan melewatkannya lain kali. Melihat mata Aiden Bauer sesekali jatuh pada anggota tubuh kelimanya, pengawal itu bergidik, dan akhirnya dia tidak berani mengatakan apa-apa. 10 menit kemudian, kendaraan niaga Toyota dan Land Cruiser melaju menuju base camp geng kapak. Pengawal itu diikat ke penutup mesin Land Cruiser, dan itu tampak megah seperti itu. Di mobil komersial, sepupu Alessia Yates bereaksi pada saat ini. Dia akhirnya menemukan identitas Harvey York, dan ternyata itu adalah menantu dari rumah ke rumah.
Dia melihat pengawal yang mengerikan di depannya, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia menggigit peluru dan berkata, "Kakak ipar, apa yang akan kita lakukan?" Jelas, dia merasa bahwa Harvey York baru saja mengatakan bahwa dia akan membantu Axe untuk menemukan masalah, itu seharusnya hanya sebuah adegan. Lagi pula, ada geng yang tak terhitung jumlahnya di geng kapak, dengan senjata api dan master. Harvey York dan partainya mengandalkan beberapa orang ini, badai macam apa yang bisa mereka buat. Tapi masalahnya, melihat rute mengemudi mobil sekarang, tampaknya sangat membantu kapak. Harvey York memandang Alicia Yates sambil tersenyum dan berkata, "Sepupu, kamu diganggu oleh geng kapak hari ini. Sebagai saudara iparku, tentu saja aku akan membelamu. Apakah kamu benar-benar pergi ke geng kapak?" Dengarkan ketika datang ke Harvey York, Alicia Yates cemas. "Harvey York, aku tahu tentangmu. Kudengar Bibi Yates bilang kau menantu dari rumah ke rumah. Hanya saja kamu baru saja bertemu sekelompok teman dan gangster, jadi kamu bahkan tidak mendengarkannya. Tapi, bahkan jika kamu mengenal beberapa gangster di Mordu, apa gunanya di Galicia? Apakah kamu tahu di mana geng kapak itu? Untuk menyusahkan mereka, itu hanya mencari kematian. Orang-orang dari geng kapak pada awalnya itu tidak masuk akal. Jangan bilang kamu menyakiti pengawal, bahkan jika tidak, mereka akan membunuhmu jika kamu berani membuat masalah di situs mereka. Ayo cepat pergi, dengarkan aku. Membujuk, kamu bukan lawan dari geng kapak. Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Galicia jauh lebih menakutkan dari yang kamu kira. Kenapa mati?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3121 Harvey York mengambil sebotol soda dan menyesapnya, lalu tersenyum ringan, begitu banyak orang telah meninggal, dan pengawalnya, salah satu dari 4 raja besar, telah dihapuskan. Aku tidak akan sepenuhnya menghancurkan geng kapak hari ini. Sekarang, kita tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Galicia di masa depan. Jangan khawatir, aku akan mengundangmu ke barbecue setelah aku membunuh geng kapak hari ini. Saat dia berbicara, Harvey York menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. "Cynthia, apakah kakak iparmu benar-benar baik?" Alicia Yates tampak terkejut ketika dia mendengar nada suara Harvey York, dan kemudian dia dengan hati-hati menanyakan identitas Harvey York. Jika pria ini adalah pria besar dan muda dari keluarga kaya, dia harus memegang pahanya dengan baik. Cynthia Zimmer berbisik, "Kakak ipar adalah menantu dari rumah ke rumah. Dalam kata-kata ibu saya, dia mampu mencapai prestasi hari ini semua karena dia memakan nasi lunak saudara perempuan saya." Meski Harvey York memiliki banyak identitas, namun di mata Cynthia Zimmer ayolah, identitas kakak ipar adalah identitas terpentingnya. Alicia Yates tertegun sejenak, ini benar-benar hanya menantu dari pintu ke pintu. Harvey York menoleh dan tersenyum, dan berkata, "Iya, menantu dari rumah ke rumah, jenis nasi lunak yang sulit dimakan. Menantu dari rumah ke rumah. Menantu laki-lakiku." Alicia Yates mengulangi beberapa patah kata, lalu meraung dengan marah. "Bajingan, apa menantumu berpura-pura berada di depanku? Kamu membunuh lagi, dan pengawalan dihapus, dan sekarang kamu ingin pergi ke wilayah geng kapak untuk membuat masalah. Kenapa kamu tidak pergi mengambil emas saja? Di mana istana terbalik? Saya pikir Anda memiliki latar belakang yang bagus. Ternyata itu adalah sisa nasi lunak keluarga Jin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mendorong geng kapak secara horizontal dengan 2 pelayanmu? Apakah kamu tahu bahwa perilakumu hari ini tidak hanya merugikanmu? Kamu akan membiarkan wanita tua itu dikubur bersamamu juga. Bajingan, wanita tua itu tidak sabar untuk mencekikmu." Pada saat ini, Alicia Yates merasa dia menjadi gila. Kenapa mereka semua seperti ini? Pada awalnya dia berpikir bahwa Harvey York benar-benar memiliki kemampuan untuk melindunginya. Sekarang, sepertinya Harvey York, bajingan ini, hanya berpura-pura menjadi perbandingan, hanya membual. Menantu dari pintu ke pintu yang berpura-pura menjadi seperti 2 atau 5 juta benar-benar tidak bisa berkata-kata. Memikirkan hal ini, Alicia Yates tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, "Berhenti, bajingan, cepat parkir untukku. Aku tidak ingin mati bersamamu. Apakah kamu tidak tahu, geng kapak bukan hanya salah satu dari 6 geng besar, dan penguasa geng kapak itu seperti awan. Cornelius Bardot, pemimpin geng kapak, bahkan lebih tak terkalahkan. Jika kamu pergi ke geng kapak, kamu akan mati. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu geng kapak, dan kemudian kamu akan ditampar." Alicia Yates melompat-lompat, berteriak bahwa dia harus keluar dari mobil, dan pada saat yang sama dia memiliki ekspresi jijik, merasa bahwa Harvey York dan yang lainnya tidak dapat memasuki gerbang. Pada saat ini, mobil telah tiba di gerbang base camp geng kapak. Geng kapak telah dapat bercampur dalam Tao dari Galicia selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu dari 6 geng besar, bukan dengan meledakkannya, tetapi dengan benar-benar memiliki kemampuan. Ketika merasakan permusuhan dari 2 kendaraan ini, pada saat berikutnya, ratusan orang bergegas dari base camp Axe Gang. Orang-orang ini semua memegang kapak dan mengenakan jas hitam, dan tampaknya semua orang sombong dan mendominasi.
Boom, seseorang melemparkan bom Molotov dan menghancurkannya ke tanah, menghentikan kendaraan komersial yang merajalela dan Toyota yang sombong. Dasar bajingan, pergi dari sini. Seorang gangster dengan rambut tersisir stepade maju dengan ekspresi muram. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3122, aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli apa asalmu. Beraninya kamu menyakiti pengawal, dan kamu benar dengan geng kapak kami. Percaya atau tidak, kapak kami akan membantu setiap orang dengan kapak dan langsung membunuhmu. Mayatnya hancur berkeping-keping. Cepat dan turunkan orang. Di bawah kepemimpinan gangster kecil ini, sekelompok preman dari geng kapak melangkah maju dengan tatapan muram. Geng kapak telah berada di Galicia selama bertahun-tahun, dan mereka selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain, dan tidak ada yang bisa menggertak mereka. Tetapi pada saat ini, pengawal itu benar-benar terganggu oleh anggota tubuhnya dan diikat ke kap mesin. Pada saat ini, semua anggota geng kapak merasa bahwa itu dapat ditoleransi dan tidak tertahankan. Jika bukan karena fakta bahwa pengawalan ada di tangan mereka, mereka akan melancarkan serangan pada saat ini. Pengawal yang awalnya setengah mati melihat sekelompok saudaranya berlarian untuk mendukungnya. Dalam sekejap, dia mencibir dengan percaya diri, bajingan. Kalian semua mati. Berani menghapusku. Aku masih ingin menghancurkan geng kapak kita. Apa yang kamu bercanda? Lihat formasi geng kapak kita, bagaimana kamu bisa masuk? Menabrak dengan kepala atau menggigit dengan gigi. Kamu mati. Tidak pernah lagi. Aku selamat. Saya telah melihat banyak orang yang bosan hidup, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat orang seperti itu yang berusaha mati. Dibandingkan dengan arogansi pengawal saat ini, Alessia Yates menggigil, bajingan, aku benar-benar terbunuh olehmu. Bagaimana mungkin ada orang bodoh sepertimu di dunia ini? Harvey York mengabaikan Alessia Yates yang gemetar saat ini, dia hanya menekan jendela dan berkata dengan ringan, Raja pengawal kita sudah kembali, kirim dia kembali. Mendengar ini, Aiden Bauer langsung menendang punggung pengawal itu. Boom, dampak besar keluar, dan pengawalan terbang dalam sekejap dan menabrak kerumunan. Itu hanya sesaat, yaitu, orang-orang berbalik, dan mereka sangat malu. Dengan tampilan yang begitu sederhana, setidaknya selusin orang dari geng kapak dihancurkan ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Namun, kehidupan pendamping sangat sulit. Pada tahap ini, masih ada satu nafas tersisa, dan dia belum mati. Adegan ini tak hanya membuat Alessia Yates terpana. Bahkan preman dari geng kapak tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seseorang berani begitu sombong di gerbang geng kapak. Tidak, itu tidak sesederhana menjadi sombong. Itu adalah tamparan di wajah geng kapak. Ayo, ayo pergi bersama, membunuh mereka. Pria dengan punggung besar itu menggigil dengan cerdas, dan dengan cepat memerintahkan saat berikutnya. Dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat membalikkan geng kapak. Preman geng kapak bereaksi satu persatu, dan mereka mengeluarkan kapak di pinggang mereka dan akan menyerang. Pada saat ini, Aiden Bauer mencibir, dan kemudian dengan kasar meluncurkan overbearing Toyota, menginjak pedal gas, dan menabrak ke depan. Boom, dengan suara keras, bagaimana mungkin tubuh manusia itu menabrak lembaran besi. Geng kapak, yang baru saja dikepung, langsung ditumbangkan. Yang beruntung nyaris lolos, yang kurang beruntung langsung terlempar. Pria berpunggung besar itu sendiri dipukul dan muntah darah. Dia panik, dan sambil mundur, dia meraung, bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat, pintu yang mendominasi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3123 Tapi dalam hal temperamen Aiden Bauer, bagaimana mereka bisa diberi kesempatan? Pada saat ini, dia tertawa, menginjak pedal gas dengan panik, dan melihat Toyota mengamuk. Setiap kali, itu dapat melumpuhkan beberapa elit geng kapak dan terbang keluar. Terlepas dari apakah pihak lain memiliki kapak atau mengeluarkan senjata api, Aiden Bauer tidak bermaksud sopan, tetapi hanya mengemudi dan memukulnya. Saya harus mengakui bahwa kekejaman pria ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Orang-orang yang disebut jahat memiliki kesibukan jahat mereka sendiri, dan itulah yang mereka katakan. Dalam sekejap mata, semua kam dengan hampir 100 anggota geng kapak kehilangan efektivitas tempur mereka, dan ada suara duka di mana-mana. Hanya bek besar yang memimpin yang gemetar saat ini. Melihat bahwa Aiden Bauer akan menabraknya dengan mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, bajingan. Keterampilan macam apa untuk menabrak seseorang dengan mobil? Jika kamu memiliki keterampilan, turun dan lawan aku sendiri. Bang, sebelum dia selesai berbicara, Aiden Bauer melompat turun, senjata berburu di tangannya terangkat tinggi, dan pelatuknya langsung ditarik. Pria dengan punggung besar terkejut, dan sosoknya terbang keluar. Dia hanya memiliki satu kesadaran terakhir, dan itu adalah bahwa bajingan Aiden Bauer tidak mengikuti aturan sungai dan danau. Setelah melakukan ini, Aiden Bauer bahkan tidak melirik penonton, tetapi dengan cepat mengeluarkan beberapa peluru timah lagi, dan kemudian berjalan menuju kedalaman gang kapak dengan tatapan muram. Hari-hari ini, dia bukan pemakan kering di Mordu. Meskipun budidaya seni bela diri, tidak ada banyak kemajuan.
Namun Aiden Bauer menemukan kelebihannya, yaitu menggunakan senjata api. Ditambah dengan kepribadian playboy-nya yang arogan dan mendominasi, setelah menggunakan senjata api, seluruh orang menjadi lebih kejam. Seseorang seperti Harvey York yang bisa dengan mudah membuatnya menyerah. Jika itu orang lain, Aiden Bauer tidak akan memandang rendah dia sama sekali. Melihat Aiden Bauer memasuki geng kapak, Harvey York memimpin Cynthia Zimmer turun. Di belakangnya, Rahel Hardy dan beberapa murid Longman berdiri dalam antrean. Selain melindungi keselamatan Cynthia Zimmer, murid-murid dari Longman ini juga melemparkan pengawal yang sekarat itu ke kursi roda dan mendorong mereka menjauh. Harvey York, apa yang kamu coba lakukan? Kamu memanfaatkannya dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Apa yang kamu gila? Alessia Yates tidak berani tinggal sendiri, dan saat ini dia turun dari mobil komersial dengan gemetar. Teriak Harvey York. Harvey York tidak menoleh, hanya berkata ringan, bukankah kamu mengatakannya? Hari ini aku akan membunuh geng kapak. Cynthia Zimmer berkata dengan ragu-ragu, sepupu, jika kamu khawatir, kembalilah dulu. Kembali. Melihat kekacauan di tanah, kelopak mata Alessia Yates melompat. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, lagi pula aku sepupumu, bagaimana aku bisa meninggalkanmu dan melarikan diri? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Bibi Yates? Dia dengan cepat berlari ke belakang Cynthia Zimmer. Bukannya dia tidak takut mati dan ingin bertarung berdampingan dengan Harvey York. Tapi dia merasa bahwa dalam situasi saat ini, dia harus mengikuti Harvey York agar aman. Apalagi jika ada kesempatan, dia tidak keberatan menjual Harvey York dan Cynthia Zimmer sama sekali, agar orang-orang dari geng kapak tidak mengganggunya. Harvey York mengabaikan Alessia Yates dan membiarkannya mengikutinya. Dia memberi isyarat kepada Rahel Hardy untuk melangkah ke depan dan lihat Aiden Bauer sedikit, meskipun Aiden Bauer kejam, keterampilannya rata-rata, dan itu di luar kemampuan Harvey York. Tensions bahwa dia bisa mendorong horizontal ke tingkat ini. Dia tidak ingin melihat kecelakaan dengan saudaranya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3124 seluruh geng kapak sedang dalam kekacauan saat ini, dan seseorang telah membunyikan alarm. Jadi pada saat ini, ada kapak yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu para elit bergegas. Tapi Aiden Bauer tidak peduli. Pada saat ini, dia menyeret senjata berburu di tangannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Saya harus mengakui bahwa mentalitas dan pola Aiden Bauer bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Melihat Aiden Bauer merebut istana pusat, Harvey York tidak bermaksud menghentikannya. Alessia Yates hanya merasa mulutnya kering saat ini. Adegan di depan saya ini sangat gila, bahkan film laris Hollywood tidak mengambil gambar seperti ini. Karena itu sama sekali tidak realistis. Pada saat ini, Alessia Yates tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok wajahnya yang agak kaku, dan berkata dengan gemetar, Harvey York, setidaknya ada beberapa ratus orang di sana. Sebuah tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, dan seorang pahlawan bisa berdiri banyak orang. Sama sekali tidak realistis untuk mengandalkan satu orang dan satu senjata api untuk mendorong geng kapak secara horizontal. Kami di Galicia tahu bahwa di setiap halaman geng kapak, ada 100 penjaga, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari satu sama lain. Dengarkan saranku, terima saja. Kalau begitu temukan hubungan dan minta maaf kepada Cornelius Bardot. Jika tidak, kita semua akan mati. Meskipun bawahanmu kuat, apa gunanya mengandalkan senjata api? Alessia Yates mengikuti Harvey York dan yang lainnya sambil memukul Harvey York dengan sekuat tenaga. Tapi saat mereka berbicara, Aiden Bauer menendang pintu jauh-jauh. Di segala arah, hampir 100 elit yang memegang kapak panjang menekan. Rahel Hardy maju selangkah dan berenang ke arah Aiden Bauer. Aiden Bauer mencibir, senjata berburu di tangannya terangkat, dan pada saat kapak membantu para elit secara tidak sadar mundur, dia mengambil satu langkah dan menamparnya. Papaslap, dengan serangkaian suara, lebih dari selusin elit geng kapak terbang langsung. Adegan ini membuat Harvey York terdiam. Orang ini, Aiden Bauer, tidak pandai belajar, dan dia telah belajar esensi menamparkan dirinya sendiri. Sebelum Harvey York selesai mengeluh, dia melihat lebih dari selusin orang di sekitarnya bergegas maju untuk memotong Aiden Bauer ke tanah. Aiden Bauer melemparkan serangkaian tamparan tanpa ampun. Dengan ledakan, lebih dari selusin orang terlempar lagi. Pada saat yang sama, Aiden Bauer memasang ekspresi ganas di wajahnya, menyapu senjata berburu di tangannya, dan terus menarik pelatuknya. Bang bang bang, peluru timah terus beterbangan. Pada saat ini, Aiden Bauer tak terbendung dan sangat brutal. Sebelum ekspresi sarkastik Alessia Yates benar-benar menghilang, Aiden Bauer telah menendang semua orang di halaman hingga jatuh. Seluruh tempat. Tapi ini juga biasa. Sejauh menyangkut orang biasa, senjata besi sama sekali tidak dapat mengalahkan senjata api. Diperkirakan bahwa yang disebut elit geng kapak ini terbiasa menjadi sombong pada hari kerja, dan belum pernah bertemu orang yang kejam seperti Aiden Bauer. Tuan Muda Kop ada di Mordu, dan mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan mendominasi.
Sebelum menyerah pada Harvey York, bahkan Rahel Hardy hampir terbunuh olehnya. Begitu orang seperti itu benar-benar pecah, bagaimana sekelompok rakyat jelata dapat menghentikannya? Ini. Kelopak mata Alessia Yates berkedut, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi kenyataannya terlalu kejam, dia harus mempercayainya. Melihat betapa mudahnya Aiden Bauer meratakan halaman lantai 2, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ku dengar halaman lantai 3 adalah batalion geng kapak. Kemas perut, kacaukan mereka." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3125 Alessia Yates bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku, dan wajahnya sangat jelek. Karena Aiden Bauer tidak memperhatikan aturan sama sekali, saat dia menendang pintu, senjata berburu di tangannya mengintimidasi para pria, meskipun dia menendang keluar. Boom, suara keras keluar, pemimpin terbang keluar, dan orang-orang di belakangnya berbalik. Kemudian Aiden Bauer maju selangkah, mengarahkan senjata berburu di tangannya ke batalion yang babak belur. Dan terus menarik pelatuknya. Yang disebut pria maco ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat, tetapi mereka runtuh dalam sekejap, hanya menyisakan kekuatan untuk merintih dan berguling-guling di tanah bajingan. Senjata api datang untuk membunuh Aiden Bauer tapi Aiden Bauer menyeringai, maju selangkah dan bergegas ke tempat itu di depannya, lalu senjata api berburu langsung menempel di dahi lawan. Retak, tanpa memberi kesempatan pada pemimpin itu untuk bereaksi, senjata api Aiden Bauer menghantam tepat di dahi lawan. Bagaimana mungkin gangster kapak yang terbiasa arogan dan dilubangi oleh alkohol untuk waktu yang lama ini bisa menjadi lawan dari Aiden Bauer yang kejam? Alessia Yates melihat pemandangan ini dengan kaku, dan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa seseorang dapat menggunakan senjata api untuk mengintimidasi geng kapak dan mendorong mereka secara horizontal. Hanya bisa dikatakan bahwa bawahan Harvey York terlalu menakutkan. Meskipun Alessia Yates mengatakannya dengan sengaja, pria seperti apa dan keterampilan seperti apa yang Anda andalkan pada senjata api. Tapi melihat Aiden Bauer mendorong yang tak terkalahkan ke samping, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selanjutnya, Aiden Bauer memimpin dan mendorong halaman. Tidak peduli apakah pihak lain menyiapkan pisau atau kapak, atau maco, atau bahkan jika pihak lain menyiapkan senjata api, Aiden Bauer tidak sopan. Bagaimanapun, ketika mereka bertemu, mereka dikirim dengan beberapa tamparan, dan pihak lain terpana, dan kemudian mereka bunuh diri dengan senjata api. Namun, beberapa master yang bersembunyi di kegelapan diam-diam diselesaikan oleh Rahel Hardy, yang telah dipersiapkan sejak lama. Setelah datang dan pergi, Aiden Bauer benar-benar berubah menjadi dorongan horizontal. Jelas, dia sangat sombong sekali dalam hidupnya. Akhirnya, 10 menit kemudian, Aiden Bauer membuka pintu yang terbuat dari perunggu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah halaman yang dihias dengan baik dengan gaya Jiangnan yang berbeda. Terutama di daerah dataran tinggi, tempat ini terlihat hangat dan terdapat banyak tanaman unik di selatan sungai Yangtze yang syarat dengan konsep seni. Dengan masuknya Harvey York dan rombongannya, tiba-tiba ada niat membunuh di halaman yang tampak indah ini. Di segala arah, ratusan elit berjalan keluar. Orang-orang ini memegang senjata api di tangan mereka, dan ekspresi mereka dingin. Dan di depan ada beberapa pria parubaya berjas hitam. Pelipis mereka terangkat tinggi, mata mereka seperti listrik dingin, dan seluruh orang itu membunuh, menunjukkan kekuatan yang baik. Jelas, orang-orang yang mengenakan jas hitam adalah pejabat tinggi geng kapak, sementara yang lain adalah elit geng kapak yang sebenarnya. Orang-orang ini memandang Harvey York dan rombongannya yang didorong habis-habisan, dan selain marah, mereka juga penuh ketakutan. Sebagai salah satu dari 6 geng besar di Galicia, geng kapak selalu menindas orang lain, meski berada di bawah. Kapan mereka diinjak-injak di kepala seperti ini? Masalah hari ini, jika dilaporkan, geng kapak mungkin akan menjadi lelucon di seluruh jalan Galicia. Bahkan orang luar tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana dengan 6 geng besar di Galicia? Mungkin juga menyentuh tanah dan mati. Apakah ini lelucon? Namun, melihat Aiden Bauer, yang tampak arogan, dan Harvey York, yang tampak acuh tak acuh, orang-orang ini tahu untuk tidak main-main. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.